Pak, maaf saya terlambat. Saya baru saja terjatuh di jalan. Tapi jangan khawatir, aku menjaga makananmu dengan baik. Pengiriman sangat lambat. Hidangan ini dingin. Bagaimana lagi cara makannya? Liontin Gyoku. Hanya itu yang ditinggalkan ibuku untukku. Hanya sepotong batu giok yang tidak berharga. Jangan memerah saya. Bos berhati hitam menindas seorang gadis kecil. Siapa yang berbicara? Jangan tunda urusanku di sini. Keluar. UPS, mengapa kamu marah pada seorang gadis kecil? Hahaha bosyo, lihatlah dan lihat apa yang Anda inginkan. Ini dia. Itu semua barang lama. Berapa harga mangkuk porselen ini? Aku palsu. Nilainya hanya puluhan dolar. Mangkuk porselen sedang berbicara. Oh ini. Ini adalah mangkuk porselen dari tempat pemakaran resmi pada zaman Qianlong. Segera ditutup. Lewat sini. Mangkuk ini dihitung sebagai Anda. 20.000 yuan. Bagaimana menurut Anda? Bos berhati hitam. Saya bahkan tidak bernilai 20 yuan. Ambil kaca pembesar dan lihatlah dasar mangkukku. Lalu bagaimana dengan tanggal produksi yang diukir dengan laser? Ambil kaca pembesar dan lihatlah dasar mangkukku. Lalu bagaimana dengan tanggal produksi yang diukir dengan laser? Bisakah Anda membantu saya mengungkap penjaga toko jahat ini? Mangkuk porselen inilah yang berbicara. Jika yang dikatakan mangkuk porselen itu benar, maka itu palsu. Pemilik toko yang tidak bermoral menindas saya dan menipu uang orang lain. Jangan biarkan dia berhasil. Harganya adil. Bungkus itu untukku. Oke hahaha. Tunggu sebentar. Ada apa? Gadis kecil, ada apa? Ini sama sekali bukan mangkuk porselen dari dinasti Qing. Terdapat juga tanggal produksi di bagian bawah mangkuk. Jangan tertipu olehnya. Itu saja. Aku berangkat dulu. Hei, Anda pengantar makanan. Apa yang Anda tahu? Mangkuk porselen ini, itu benar atau salah? Bos berhati hitam. Aku membiarkanmu berbohong. Siapa yang bisa menjemputku? Saya adalah karya asli dari dinasti Tang. Apakah itu berbicara? Saya adalah karya asli dari dinasti Tang. Itu dibingkai di bawah tiruan. Penjaga toko yang tidak sopan. Buang aku seperti sampah. Saya bernilai 500.000. Ya ampun, ada lukisan yang disembunyikan di bawah sini. Lukisan ini baru saja disebutkan. Itu bernilai 500.000. Kenapa ada lampu? Itu terbang dari lukisan itu ke tubuhku. Lupakan saja. Sudahlah, singkirkan lukisan itu dulu. Ini adalah harta karun. Tang Xiaoe, berapa lama Anda berencana membayar sewa? Aku memberimu waktu 3 hari. Tidak ada lagi sewa. Aku akan membuang semua barangmu. Saya akan menjual lukisan ini besok. Saya punya uang untuk membayar sewa. Itu tidak benar. Sekarang saya memiliki kemampuan untuk mendengarkan hati saya. Rumah seperti apa yang Anda sewa? Masih ada 3 hari lagi. Saya ingin menabung untuk membeli rumah. Saya tidak perlu melihat wajah pemiliknya lagi. Bos, lukisan ini merupakan karya otentik dari dinasti Tang. Lihat berapa nilainya. Nak, ini lukisan palsu dan tidak ada nilainya. Tidak, itu benar-benar dilukis di bawah. Ya. Benar-benar ada lukisan di bawah sana. Gambar di bawah ini benar-benar merupakan karya asli dari dinasti Tang. Setidaknya bernilai 500.000. Temui pembeli yang berpengetahuan. Mungkin bisa dijual 700.000 hingga 800.000 yuan. Hei, bos ini jelas tidak berbicara. Saya bisa mendengar suaranya. Mungkinkah kemarin menyerap energi dari lukisan kuno? Kemampuan saya untuk mendengarkan hati saya telah meningkat. Sekarang saya juga bisa mendengar suara orang. Lalu apakah saya bisa menyerap lebih banyak energi? Bukankah mungkin untuk membuka lebih banyak kemampuan? Gadis, apakah Anda masih menjualnya? Dijual. Gadis ini tidak tahu bagaimana melakukannya. Saya baru saja mengatakan lukisan ini juga palsu. Saya memberinya 200 yuan untuk dibelanjakan. Saya akan menjualnya kembali. Anda bisa mendapatkan ratusan ribu. Hehehe. Bos berhati hitam. Jika Anda ingin menipu saya, tidak mungkin. Apa yang Anda lihat di bawah ini juga merupakan lukisan palsu. Apakah Anda yakin itu lukisan palsu? Tentu saja saya tidak akan pernah salah. Saya pikir lukisan palsu ini ada hubungannya dengan saya. Saya mengambil lukisan ini seharga 200 yuan. Biarkan aku menebaknya. Di mana bosnya? Saya dapat melihat bahwa lukisan di bawah ini adalah nyata. Tapi Anda tahu, saya bukan ahlinya. Anda ingin berbohong kepada saya bahwa ini adalah lukisan palsu. Izinkan saya menjual lukisan itu kepada Anda dengan harga murah. Tapi lukisan ini setidaknya bernilai 500.000. Apa yang kamu bicarakan omong kosong? Bagaimana aku bisa berbohong padamu? Biarkan saya menebak lagi. Yang Anda inginkan adalah, jika Anda bisa bertemu dengan seorang ahli, lukisan ini bisa dijual setidaknya dengan harga 700.000 hingga 800.000 yuan. Apakah saya benar? Bagaimana kamu tahu apa yang aku pikirkan? Bos Wang, hal terpenting dalam berbisnis adalah integritas. Ah, Tuan Yo, gadis kecil,
kita bertemu lagi. Terima kasih kemarin. Jika Anda tidak mengingatkan saya khawatir saya akan ditipu. Hei, itu semua sangat mudah. Teknik pembingkaian lukisan ini. Ini adalah metode penyembunyian dua lapis. Itu benar-benar dilukis di bawah. Garis-garisnya sehalus ulat sutra musim semi yang memintal sutra. Warna-warna aneh. Ini memang merupakan karya asli dari dinasti Tang. Gadis kecil, jika kamu berkata kamu bersedia, saya bersedia membayar 600.000 untuk membelinya. Ayolah, saya akan mentransfer uang kepada Anda. Bagus. 600.000 yuan diterima dari kartu bank. Nona Tang, ini kartu namaku. Jika ada sesuatu yang baik di masa depan, atau di mana Anda membutuhkan bantuan saya, jangan ragu untuk datang kepadaku. Oke, terima kasih, Bos Yo. Hasilkan 600.000 dalam satu gerakan. Kemampuan untuk mendengarkan hati Anda. Ini mangkuk nasi emas yang Tuhan berikan padaku. Saya harus memanfaatkannya. Pasti akan menghasilkan lebih banyak uang. Ngomong-ngomong, Nona Tang, Pasar Loak mengadakan pameran hari ini. Sangat besar. Lihat, Nona Tang sangat berpengetahuan tentang barang antik. Sebaiknya pergi dan melihat-lihat. Mungkin Anda bisa bertemu seseorang yang Anda sukai. Oke, Tuan Yo, saya pasti akan pergi. Jika aku bisa bertemu bayiku lagi besok, apakah mungkin menghasilkan uang lagi? Pasar barang bekas ini sungguh ramai. Memiliki kemampuan mendengar suara hati. Pasar Loak ini. Ini seperti mesin ATM saya. Saya pasti akan menemukan kebocoran besar lainnya hari ini. Saya adalah tempat pemakaran resmi dinasti Qing, bernilai 800.000. Kenapa tidak ada yang menyadari nilaiku? Hai barang antik yang berharga. Ayo, nak, lihat porselennya. Semuanya adalah barang lama, dijual dengan harga murah. Saya berada di tahun 1990-an, diproduksi massal di pabrik, masing-masing 10 yuan. Saya seorang kerajinan tangan modern, pigmen semuanya bersifat kimia. Lihat lagi. Saya adalah tempat pemakaran resmi Kaisar Qianlong dari dinasti Qing. Mereka semua bilang aku palsu. Saya bernilai 800.000. Dialah yang baru saja berbicara. Tempat pemakaran resmi dinasti Qing ini bernilai 800.000 yuan. Jika saya mengambilnya, saya akan menghasilkan banyak uang. Bibi, bagaimana cara menjual vas ini? UPS. Gadis kecil itu memiliki kebijaksanaan. Botol ini, itu adalah tiruan bermutu tinggi. Kualitas yang sangat bagus. Bagaimana jika Anda menyukainya? Saya akan memberi Anda 5.000 yuan dan mengambilnya. Vas ini berharga 50 yuan. Dikumpulkan dari tempat pembuangan sampah. Jika saya bisa menjualnya kepada gadis ini seharga 5.000, saya mendapat untung 100 kali lipat. Ternyata harganya 50 yuan. Tidak mungkin kamu bisa menipuku. Bagaimana dengan saya? Integritas adalah hal terpenting dalam berbisnis. 5.000 yuan sebenarnya tidak mahal. Anda menginginkannya. Saya ingin vas ini. Oke, aku akan mengemasnya untukmu. Tapi bagaimana dengan harganya? Saya hanya mampu membayar 50. Omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Ini adalah tiruan kelas atas. Kualitas yang sangat bagus. Jika menurut Anda itu mahal, lewat sini. 4.500. Oh, Bibi, ini vasmu. Dibeli dari tempat pembuangan sampah seharga 50 yuan. Anda menjual saya 5.000. Kali ini meningkat 2 kali lipat, 100 kali lipat. Apalagi yang dapat dikatakan tentang manajemen yang jujur? Terlalu berhati hitam. Bagaimana kamu tahu? Sangat tidak nyata. Itu saja. Saya tidak akan berani membeli apapun dari kios Anda di masa mendatang. Tidak seperti ini. Mangkuk ini, akulah yang berada di kiosmu tadi. Dibeli seharga 4.000 yuan. Ini tidak seperti Anda berada di tempat pembuangan sampah juga. Harganya 50 yuan. Kan saya tidak membelinya. Kembalikan uangku. Sebenarnya tidak. Ini UPS. Gadis kecil itu salah dengar. Tadi ku bilang botol ini harganya 50. Bukan 5.000. UPS, aku salah dengar. Saya sangat menyesal. Harganya 50. Lalu aku ingin vas ini. Oke. Kalau begitu izinkan saya mentransfer uangnya kepada Anda. Ayo pergi. Aku salah mengingatnya. UPS, aku akan mengambil ini dariku. Alipay menerima 50 yuan. Berikan padaku. Ini. Berikan padaku. Terima kasih, Bibi. Apa yang saya pikirkan? Bagaimana gadis kecil ini tahu? UPS, saya benar-benar kehilangan banyak uang hari ini. 50 yuan menjadi 800.000 yuan. Saya benar-benar menemukan kebocoran besar. Pergi jual sekarang untuk mendapatkan uang. Nona Tang, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Teknologi imitasi vas dinasti Qing saat ini sangat dewasa. Dan porselen dinasti Qing ada di pasaran sekarang. Campuran antara benar dan salah. Jadi Nona Tang, kita perlu menggunakan periksa dengan instrumen profesional. Kalau begitu berikan harga yang pantas pada Nona Tang. Tentu saja tidak masalah. Tuan Yo, silakan mengujinya. Hasil tes Yo menunjukkan
Tubuh porselen ini, waktu pemakaran suhu tinggi terakhir, sekitar 250 hingga 300 tahun yang lalu. Ini sepenuhnya konsisten dengan periode Qianlong pada dinasti Qing. Ini adalah tempat pemakaran resmi dari dinasti Qing. Bagus, Nona Tang, tempat pemakaran resmi dinasti Qing Anda. Kondisi luar biasa, sangat jarang. Saya bersedia menawar 800.000. Bagaimana menurut Anda? 800.000. Tentu saja, saya akan menjualnya. Oke, saya akan mentransfer uangnya kepada Anda sekarang. Oke. Segalanya menjadi lebih baik. 800.000 yuan diterima dari kartu bank, menghasilkan 1,4 juta dalam 2 hari. Ya Tuhan, aku benar-benar akan menjadi wanita kaya kecil. Saya menyerap energi dalam botol porselen. Terima kasih bos. UPS. Hari ini adalah hari yang baik. Saya akan menghasilkan lebih banyak uang. Saya akan membeli rumah. Saya akan membeli mobil lain. Bunga kecil dan rumput. Adikku menghasilkan banyak uang hari ini. Kamu datang dan bersenang-senanglah juga. Saya mendapat air. Saya belum minum air selama 3 hari. Gulma di sebelah saya merampas nutrisi saya. Ayo bantu aku mencabutnya. Suara tanaman. Saya dapat mendengar tanaman berbicara. Mungkinkah itu? Saatnya menyerap energi tempat pemakaran resmi dinasti Qing. Jadi kemampuan saya untuk mendengarkan hati saya telah ditingkatkan. Wow, manis sekali airnya. Saya mendapat air. Akhirnya tersingkir dari momok itu. Kemampuan saya untuk mendengarkan hati saya benar-benar meningkat. Tapi, dengarkan suara tanaman. Apa gunanya? Hei, pernahkah kamu mendengar? Pohon pinus tua di tepi sungai di depan. Sepertinya aku sekarat baru-baru ini. Ada sebuah kotak besar di bawah akarnya. Itu diisi dengan kain perak dari masa lalu. Kotak besar itu menghancurkan akarnya. Waktu hampir habis. Sangat menyedihkan. Dolar perak abad terakhir. Ini masih merupakan kotak besar untuk musim dingin. Bagaimana jika kita menggalinya? Bukankah mungkin menghasilkan banyak uang? Kotak besar itu menghancurkan sistem akarnya. Anginnya sangat nyaman hari ini. UPS. Ketuk. Maaf. Di manakah pohon pinus tua yang mereka bicarakan? Apakah itu kamu? Tidak nyaman. Akarku sakit dan aku semakin lemah. Itu saja. Dolar perak itu harus dikubur di bawah akar pohon ini. Ada sebuah kotak besar di bawah akarku. Kotak itu sangat berat. Ini sangat menegangkan sehingga saya tidak bisa bernapas. Shannon, bantu aku mengambil kotak itu. Jangan khawatir, pohon pinus tua. Hal baik menjadi kaya ini dijamin bagi saya. Aku akan mencari seseorang untuk menyelamatkanmu segera. UPS. Nona Tang. Anda mempekerjakan kami untuk menggali harta karun untuk Anda. Tidak ada yang ditemukan. Jika Anda menggali lagi, akar dari pohon pinus ini baru saja terluka. Nona Tang, bagaimana kalau mari kita berhenti bekerja? Pohon pinus dengan jelas mengatakan ada kotak di bawah akarnya. Ini sangat berat sehingga tidak bisa bernapas. Bagaimana tidak? Anda menggali terlalu jauh di luar. Kotak itu ada di sebelah akar tunggang saya. Masuk lebih dalam ke dalam. Gali kotak sialan itu. Ternyata arah penggaliannya salah. Saudara Zhang, ajak semua orang bersamamu. Gali ke arah akar utama. Apakah kamu yakin? Oke. Saudara laki-laki, mari terus menggali. Gali akar utama pohon ini. Tapi semua orang harus memperhatikan. Jangan sakiti akar utama. Ada sesuatu. Nona Tang. Lihat. Wah, ini adalah dolar perak dari periode Republik Tiongkok. Nona Tang, kamu kaya. Nona Tang, kamu kaya. Saudara Zhang. Hari ini kami tidak akan membuat pengumuman apapun sebelumnya. Saya akan memberi Anda 2 kali lipat gaji Anda. Jangan khawatir, tak satu pun dari kita akan mengatakannya. Bagus, saya menyerap energi dolar perak lagi. Begitu banyak dolar perak. Dari mana asalnya? Jangan khawatir, Tuan Yo. Tidak diragukan lagi asal-muasal kain perak ini. Saya menghitung total 380 kain. Lihat berapa nilainya. Kain perak ini terpelihara dengan sangat baik. Dan yang antik jarang ditemukan. Harga koleksinya sangat tinggi. 380 buah. Saya menawarkan 1,5 juta. Saya tidak kenal Nona Tang. Menjual. Aku hanya menunggu kata-katamu. Bagus. 1,5 juta yuan diterima dari kartu bank. Dapat 1,5 juta, ditambah sebelumnya 1 juta plus. Saya bisa membeli rumah segera. Oke, Nona Tang,
Saya harus mengucapkan selamat tinggal terlebih dahulu. Baru-baru ini, kota tua di utara kota sedang dihancurkan. Semuanya adalah rumah berusia ratusan tahun. Ada sebuah keluarga kemarin. Tempat pemakaran resmi dari dinasti Qing digali dari fondasinya. Saya harus pergi dan melihatnya dengan cepat. Bisakah saya membeli produk bagus? Rumah berusia ratusan tahun dibongkar. Tempat pemakaran resmi dinasti Qing juga digali. Pasti ada harta karun lain di dekatnya. Tidak. Aku ingin melihatnya juga. Harus memanfaatkannya sebelum pembongkaran dan penghancuran. Temukan kebocoran besar. Kalau begitu ikutlah dengan Tuanyo. Ayo, 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 ayo. Ayo, rumah tua ini. Mereka memiliki sejarah ratusan tahun. Tidak ada seorang pun yang tinggal di sini sekarang. Sangat disayangkan bahwa itu dibongkar. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Aku berada di celah dinding. Di sini sangat gelap. Siapa yang bisa menyelamatkanku? Saya bernilai 2 juta. 2 juta. Perjalanan ini benar-benar perjalanan yang tepat. Di mana itu? Siapa yang akan menyelamatkan saya? Apakah kamu di sini? Aku berada di celah antara tembok ini. Menemukannya. Dibongkar. Bergerak lebih cepat. Bulldozer tempat ini untukku. Ini akan segera dihancurkan di sini. Harus segera mengeluarkannya. Kita tidak bisa membiarkan Raja Huan perang dihancurkan. Keluarlah dengan cepat. Untungnya, saya mengeluarkannya tepat waktu. Jika tidak, Jet Huang periode negara-negara berperang ini pasti akan hancur. Wah sayang, kamu terlalu cantik. Anda bernilai 2 juta. Saya ingin segera mencari Tuanyo. Menjualmu akan menjadi kaya lagi. Dilarang. Terlarang. Ini adalah gaya Zanhan. Khas naga giok ganda Huang. Kualitas batu gioknya adalah topas hijau Hetian terbaik. Bagaimana dengan dekorasi? Ini adalah pola naga yang khas di pertengahan dan akhir periode negara-negara berperang. Pengerjaan yang sangat indah hanya. Oh no. Jet Huan periode negara-negara berperang ini sangat berharga. Namun koleksi seperti itu sangat sedikit di pasaran. Bagaimana dengan kebanyakan kolektor? Tidak tertarik. Bahkan tawarannya pun tidak tinggi. Apa yang harus saya lakukan? Tidak bisakah giok Huang ini dijual? Jangan khawatir dulu. Saya punya cara. Lewat sini, aku akan membuatkan satu untukmu. Laporan uji ilmiah terperinci. Anda membawa laporan itu ke rumah lelang. Manajer rumah lelang. Saya seorang kenalan lama. Jika ini giok Huang dapat dilihat oleh lebih banyak orang, saya yakin itu akan dijual dengan harga bagus. Bagus. Terima kasih Tuanyo. Bersikaplah sopan. Selanjutnya, ini adalah puncak dari lelang ini. Nomor 88. Sangat jarang. Kepala naga ganda dan pola awan Jet Huan periode negara-negara berperang. Kondisi sempurna. Harga mulai 800.000. Mulai menawar sekarang. 850.000. 900.000. 100 meter persegi. Kolektor papan atas ini mengambil tindakan. Tampaknya ini giok Huang. Pasti akan dijual dengan harga bagus. 2 juta untuk pertama kalinya. 2 juta untuk kedua kalinya. Apakah ada orang lain yang menawar? 2 juta untuk ketiga kalinya. Kesepakatan. Selamat, Nona Tang. Periode negara-negara berperang Anda Jet Huang akhirnya dijual dengan harga tinggi 2 jutaan. Ini adalah cek. Tolong simpan itu. Terima kasih manajer. Sama-sama. 2 juta. Ditambah setoran sebelumnya. Saya bebas secara finansial. Saya juga ingin tinggal di villa besar. Biarkan saya memeriksa harga villanya. Sebuah villa berharga 12 juta. Setoran saya saat ini belum melebihi RMB 10.000. Sepertinya saya tidak mampu membeli villa sekarang. Meskipun 12 juta. Saya tidak mampu membelinya sekarang. Tapi aku punya kemampuan untuk mendengarkan kata hatiku. Uang ini, Anda mungkin tidak bisa mendapatkannya. Mengapa orang lain bisa tinggal di villa besar? Saya hanya bisa menonton. Saya juga ingin tinggal di villa besar. Jangan pernah salahkan dirimu lagi. Pergi dan lihatlah besok. Di mana saya dapat menemukan kebocoran besar? UPS. Hei, di mana saya bisa menemukan kebocorannya? Tuhan, bisakah kau tunjukkan jalannya padaku? Saya telah ditinggalkan di sini selama 30 tahun. Tuhan telah muncul. Saya bernilai 3 juta. Teko tanah liat ungu zaman dinasti Ming Wanli. Namun dibuang ke tumpukan sampah. Siapa yang bisa menyelamatkanku? Senilai 3 juta. Teko tanah liat ungu dinasti Ming. Saya datang. Katanya dibuang ke tumpukan sampah. Mungkinkah ini tempat sampah? Tidak. Siapa yang akan menyelamatkan saya?
Menemukannya. Ternyata itu kamu. Panci itu ternoda oleh kotoran. Warna kusam. Ada sedikit celah di pinggir cerak. Memang terlihat seperti itu. Teko rusak yang tidak berguna. Tapi, untungnya kamu bertemu denganku, memperbaikimu. Tidak masalah menjualnya seharga 3 juta. Hei kamu. Apa yang kamu cari di sampahku? Paman. Saya melihat teko ini, bentuknya cukup unik. Saya ingin mengambilnya kembali untuk menanam bunga. Bisakah kamu memberiku ini? Aku akan memberimu uang. Menghabiskan hari berjalan di luar hari ini. Bahkan tidak mengambil botolnya. Tepat pada waktunya, film gadis ini dikirimkan ke rumah saya. Kain lap ini paling berharga 30 yuan. Tapi aku harus membunuhnya. Jual dia seharga 300 yuan. Awalnya, kehidupan pria ini tampaknya tidak mudah. Berpikir untuk membelinya dengan harga tinggi. Tapi dia sebenarnya ingin membunuhku. Maka saya tidak akan menderita kerugian. Hei, ambillah jika Anda menyukainya. Tapi saya sudah lama menghargai teko ini. Saya tidak akan menjualnya dengan harga kurang dari 300. Paman, kamu bilang ini hartamu? Letakkan di bawah tumpukan sampah. Jika saya tidak menemukannya hari ini, saya khawatir Anda bahkan tidak ingat. Apakah masih ada benda ini? Itu karena aku punya terlalu banyak barang. Saya takut kehilangannya. Saya sengaja menyembunyikannya di bawah kain. Hei kamu, berhenti bicara omong kosong. Hanya 300. Aku tidak akan menjualmu 1 sen pun lebih sedikit. Panci ini bernilai paling banyak 30. Anda ingin 300 dari saya. Anda terlalu tidak autentik, bukan? Bagaimana kamu tahu? Juga, saya melihat Anda menumpuk sisa-sisa. Daerah ini, itu seharusnya menjadi jalan keluar kebakaran. Jika saya melaporkannya ke pihak yang berwenang, saya khawatir Anda memiliki barang-barang ini. Semua akan disita. Kamu film cewek. Apa yang ingin kamu lakukan? 30 yuan. Aku akan mengambil pot ini. 1 poin lagi pun tidak akan cukup. Itu diberikan kepadamu. Itu diberikan kepadamu. Membawa uang. Terima kasih, Paman. Potong. Bersenandung. Ketahuilah cara menindas orang tua seperti saya. Anda tidak akan pernah menghasilkan uang dalam hidup Anda. Anda harus mengikuti saya ketika Anda menjadi tua. Mengambil kain lap. Bah, sungguh. Terima kasih Tuan Su. Mereka bilang Anda adalah pemimpin di dunia antik. Ahli restorasi. Aku hanya mengambil kebebasan untuk menemukanmu. Terima kasih telah membantu saya memperbaiki teko tanah liat ungu ini. Tuan Yo sudah memberitahuku. Bicara tentang Anda, seorang pemuda. Visi yang unik. Ini bibit yang bagus. Kamu pot. Ini adalah benda tua yang nyata dari dinasti Ming. Namun, koleksi teko Zixia, ada aturan tidak tertulis. Artinya harus ada penulisnya yang pasti. Hanya kolektor yang tertarik. Kalau tidak, saya khawatir itu tidak ternilai harganya tetapi tidak dapat dipasarkan. Kamu pot. Bagian bawahnya sudah sangat usang. Nama penulis sudah tidak terlihat jelas lagi. Guru Su itu. Apakah ada cara lain untuk memperbaikinya? Hei. Saya sudah mencoba semua yang saya bisa. Memang benar aku tidak bisa melihat dengan jelas. Saya akhirnya menemukan kebocorannya. Apakah Anda ingin menghancurkannya di tangan Anda? Modal saya ada di dinding bagian dalam dasar pot. Itu uang rahasia. Saya adalah karya kebanggaan Gongchun. Hai Tuan Su, mungkinkah itu uang rahasia? Misalnya saja jenis yang terukir di dinding bagian dalam dasar pot. Uang rahasia. Kerajinan semacam ini memang ada pada dinasti Ming, terutama beberapa mahakarya terkenal. Agar tidak merusak keindahan secara keseluruhan, akan menyimpan uang rahasia, namun memerlukan pengukuran khusus. Anda bahkan dapat melihat dengan jelas dengan endoskopi. Saya memiliki peralatan untuk dicoba. Memang ada. Dinding bagian dalam bagian bawah pot dekat tepi. Ada bekas goresan yang sangat halus. Tertulis. Untuk musim semi. Untuk musim semi. Apakah dia hebat? Lebih dari luar biasa. Sangat sedikit persembahan musim semi otentik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap bagian adalah harta nasional dan karya-karyanya ada di dunia koleksi. Sangat populer. Karya Anda ini setidaknya bernilai 3 juta. Bagus. Aku tidak akan menghancurkannya kali ini. Saya ingin menjadi kaya lagi. Saya sarankan Anda meletakkan pot ini. Dikirim ke rumah lelang untuk dijual. Harganya akan lebih tinggi. Terima kasih Tuan Su. Saya akan segera pergi. Lot berikutnya. Teko tanah liat ungu dinasti Ming. Pot tanah liat ungu ini dari tangan Gongchun, seorang penguasa dinasti Ming. Harga mulai 1 juta yuan. Kenaikan harga 200.000 setiap kali. Silakan menawar. Bisakah ini asli? Itu palsu. Bagaimana mungkin masih ada produk asli? Tunggu sebentar. Anda bilang ini karya guru Gongchun. Apa dasarnya? Saya ragu. Ini hanyalah tiruan modern yang tinggi. Itu benar. Karya guru Gongchun jarang ditemukan di dunia. Pot ini. Bagaimana membuktikan bahwa ini untuk musim semi? Nona. Rumah lelang kami, pakar terkenal telah diundang. Penilaian bersama. Oke. Ini adalah karya guru Gongchun di dinasti Ming. Ahli.
Kecuali ada bukti yang tak terbantahkan. Tidak bisa mengeluarkannya, menurutku ini palsu. Siapa bilang tidak ada bukti? Silakan ambil foto bagian dalam pot tanah liat ungu ini. Ditayangkan di layar lebar. Tunjukkan pada semua orang. Potong. Apa yang palsu itu palsu. Misterius. Semuanya tolong lihat. Lihat, ada tulisan di pot ini. Apa yang tertulis adalah untuk musim semi. Ini benar-benar karya guru Gongchun. Saya menawarkan 1,5 juta, 2 juta, 2,6 juta, 3 juta. 3 juta untuk pertama kalinya. Apakah ada kenaikan harga? 3 juta untuk ketiga kalinya. Kesepakatan. Terima kasih atas partisipasi Anda. Nona Tang, teko tanah liat ungu dinasti Ming Anda akhirnya dijual dengan harga tinggi 3 jutaan. Ini adalah cek. Tolong simpan itu. Hati-hati, jangan ganggu tamu-tamu saya yang terhormat. Saudaraku, bagaimana kabarmu di pegunungan? 2 pohon kembar kami yang berumur 1 abad. Sekarang hanya kamu yang tersisa. Kuharap kamu membawanya. Mata bulan di bawahmu. Perhatikan baik-baik pemandangannya untukku. Mata bulan. Apakah itu sejenis bayi? Nona Tang, sekarang ada sebuah resor yang dibangun di atas gunung. Terlalu banyak orang yang datang. Saya harap mata bulan giok kuno itu dapat memberkati saudaraku, terlindungi dari kehancuran. Artinya, di bawah pepohonan kuno di gunung resor, dikuburkan dengan batu giok kuno disebut mata bulan. Bagus, saya bisa mengambilnya lagi, Nona Tang. Sebuah. Maaf, Nona Tang, maaf mengganggumu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tanpa basa-basi lagi, harus segera pergi ke resor. Saya akan menghasilkan uang untuk membeli villa besar. Maaf, saya harus pergi dulu jika ada sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Terima kasih, manajer. Ya. Halo Nona, apakah Anda punya reservasi? Saya masih perlu membuat reservasi. Resor kami sekarang sudah penuh dipesan. Jika tidak ada reservasi, tidak ada cara untuk check-in. Maka tidak apa-apa jika saya tidak tinggal di sana. Saya hanya ingin bertanya, Anda tahu resor di pegunungan? Apakah ada pohon kuno? Begitulah kehidupan. Pohon tua yang sudah lama sekali. Maaf, saya tidak yakin tentang ini. Apa yang salah? Hei, apakah Anda bosnya di sini? Saya ingin menanyakan sesuatu padamu. Apa yang terjadi? Halaman belakang resor. Apakah ada pohon tua? Hidup saja. Pohon kuno semacam itu dari zaman dahulu kala. Mengapa Anda menanyakan hal ini? Ini. Saat ini saya sedang menulis laporan penelitian. Saya ingin mengamati lebih banyak pohon kuno sebagai konten penelitian saya. Ya. Yang tertua, konon usianya 300 tahun. Itu adalah pohon kamper tua. Kita semua menyebutnya Raja Pohon. Pohon kapur barus berumur 300 tahun. Kata saudara dari akar pohon kuno. Mungkin itu saja. Mata bulan giok kuno pasti ada di bawahnya. Bagus. Terima kasih Tuan Zhao. Wanita jalang ini sangat licik. Pasti ada sesuatu yang salah. Saya harus menindaklanjuti dan melihatnya. Wah. Pohon yang besar sekali. Apakah ini yang dikatakan saudara laki-laki Gu Shugen? Saudaraku Li Sheng. Aku merasa sangat kesepian setelah kamu pergi. Untungnya, saya memiliki mata bulan giok kuno. Tetaplah bersamaku di kakiku. Menemukannya. Batu giok kuno ada di bawah sini. Hei. Menemukannya. Itulah yang mereka katakan. Mata bulan giok kuno. Oke. Memang ada yang salah dengan perempuan jalang kecil ini. Dia sebenarnya datang untuk menggali harta karun. Gunung ini semuanya dikontrak oleh saya. Siapapun yang menggalinya adalah milikku. Giok ini hangat dan lembab. Warnanya unik, putih bulan. Ini terlalu indah. Pantas saja disebut mata bulan. Harus segera menyimpannya. Sepotong batu giok kuno ini, Anda pasti akan mendapatkan harga yang bagus. Hei, Tuan Zhao, apa yang kamu lakukan? Saya menggali ini. Anda menggalinya. Ini adalah batu giok kuno yang diturunkan dari nenek moyang keluarga Zhao kami. Beraninya kamu menggali. Keluarkan gioknya dengan cepat. Giok kuno leluhur. Itu benar. Ini adalah masa kakek buyutku. Terkubur di bawah pohon Feng Shui ini. Batu giok pusaka yang dapat digunakan sebagai rumah untuk berdoa memohon berkah. Catatan silsilah. Saya selalu tahu itu ada di sini. Ikuti saja sila leluhur dan diamlah. Kamu pencuri. Beraninya kamu melakukannya secara pribadi. Gali harta karun keluarga Zhao saya. Jika Anda tidak membayar saya kembali,
saya akan menelepon polisi. Leluhur silsilah ini sangat mirip. Dia seharusnya baik-baik saja. Ikuti saya di sini. Jelas sekali bahwa saya menggali harta karun itu. Manfaatkan kesempatan ini untuk mempersulit keadaan. Aku hanya ingin menjadikannya milikku. Giok ini benar-benar tak ternilai harganya, tergantung penampilannya. Jangan biarkan dia mengambilnya. Kebetulan resor ini kekurangan dana akhir-akhir ini. Penghindaran pajak sepertinya sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Jual batu giok ini tepat pada waktunya untuk memperbaiki lubangnya. Anda juga dapat menghasilkan banyak uang. Ternyata itu adalah penghindaran pajak. Jika kamu melakukannya, aku akan membuatmu berjalan-jalan tanpa bisa makan. Tuan Zhao, maksudmu batu giok kuno itu tercatat di silsilah keluarga Zhao. Bisakah Anda melihat silsilah keluarga atau bisakah Anda ceritakan tentang batu giok ini? Karakteristik tertentu selama Anda mengambil silsilah keluarga atau ceritakan ciri-cirinya. Aku akan memberimu batu giok kuno ini. Silsilah-silsilah di rumah giok ini disebut giok Zenzai. Nenek moyang saya adalah seorang pejabat di dinasti Qing. Giok dari dinasti Qing. Tuan Zhao, mohon lihat lebih dekat. Warna batu giok ini lebih mirip dinasti Ming, bahkan batu giok kuno sebelumnya. Dan itu sama sekali tidak disebut Shensaije. Namanya adalah mata bulan. Jangan bicara omong kosong di sini. Mata bulan apa? Kembalikan giok itu padaku secepatnya. Hei, batu giok kuno yang saya temukan ingin Anda rebut. Harus lihat dulu, apakah Anda memiliki kemampuan ini lagi? Sejauh yang saya tahu, resor ini harusnya sangat serius. Penghindaran pajak? Kesenjangan pendanaan masih besar. Jika tidak, saya akan menghubungi departemen terkait. Ceritakan sedikit tentang situasi ini. Kamu, apa yang kamu katakan? Anda meludahi orang, bersenandung. Jika Anda tidak ingin orang tahu, kecuali Anda tidak melakukan apapun. Tuan Zhao, saya berani datang sendiri hari ini. Bersiaplah sepenuhnya. Jika Anda bersikeras hari ini, singkirkan batu giok kuno ini dariku. Kemudian saya hanya bisa menghubungi departemen terkait. Ceritakan tentang keluhan saya. Ngomong-ngomong, biarkan saja meninjaunya dengan cermat. Masalah pajak di resor Anda. Bagaimana dia tahu tentang pajak? Apakah dia sudah menyelidikiku? Jika penghindaran pajak terungkap, bukan hanya denda yang besar, mungkin juga masuk penjara. Resornya juga harus selesai. Nona Tangtang, itu semua salah paham. Saya mungkin salah mengingatnya sekarang. Giok itu tercatat dalam silsilah. Mungkin bukan yang ini. Anda menemukan batu giok ini. Itu milikmu. Aku terlalu bersemangat sekarang. Jangan kaget. Ini murni kesalahpahaman. Saya berjanji di masa depan. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Tolong juga beri kami resor. Tinggalkan cara untuk bertahan hidup. Tuan Zhao adalah orang yang bijaksana. Adapun hal lainnya, ganti saja. Saya percaya pada resor ini masih ada masa depan cerah. Ya, Nona Tang, kamu benar. Saya akan kembali dan mengaturnya kembali sekarang. Masalah pajak resor, kesenjangan tersebut harus diisi. Nona Tang, izinkan saya membawamu turun gunung. Tidak perlu, saya tahu jalan menuruni gunung ini. Kamu pergi. Resiko yang bagus, hampir diretas. Kali ini, dia tidak hanya menyelamatkan batu giok itu, dia juga memegang pegangan Zhao Dafu. Jangka pendek, dia tidak boleh berani menggangguku lagi. Cepat turun gunung, menjual batu giok kuno ini untuk mendapatkan uang. Oh no, ini saya dari kota Beijing, guru yang diundang Shen. Dia ahli dalam penelitian batu giok kuno. Saya memintanya untuk datang dan melihat batu giok kuno ini. Mungkin juga memberi Anda harga. Tidak masalah, Tuan Yo, lihat saja. UPS. Jarang. Terlalu jarang. Giok putih bulan murni ini tidak diukir secara artifisial. Ini adalah batu giok alami yang telah sedikit dipoles, mempertahankan pesona aslinya. Nilai sejarah dan nilai budayanya jauh lebih unggul dari batu giok kerajinan biasa. Guru Shen, lalu nilai pasarnya? Kira-kira berapa jumlahnya? Perkiraan pribadi saya, nilainya adalah antara 3 juta hingga 4 juta. Barang bagus. Oh no. Sepotong batu giok kuno ini, saya bersedia menawar 4 juta. Bagaimana menurut Anda? Saya setuju. Oke, saya akan mentransfer uangnya kepada Anda sekarang. 4 juta yuan diterima dari kartu bank. Diterima. Terima kasih Tuan Yo. Hei, aku masih menyukainya. Pila pemilik sebelumnya. Berselera. Di sudut halaman, di bawah pohon leher yang bengkok. Ada juga perbendaharaan kecil milik seorang panglima perang yang terkubur di sana. Itu penuh dengan emas batangan. Setidaknya bernilai 6 juta. Sayang sekali tempat yang indah. Saya tidak akan pernah bisa kembali. Apakah itu baru saja dikatakan? Di rumah tua pemilik sebelumnya. Emas batangan yang terkubur. Oh no. Apakah Anda juga tertarik dengan pohon saya? Kepada Tuan Yo. Di mana kamu membeli pohon ini? Menurutku itu sangat indah. Saya dari A. Dibeli dari pemilik bungalow tua. Rumahnya dijual, jadi adil. Semua perabotan di rumah dijual. Hei, lalu apakah Anda ingat di mana lokasinya? Tepatnya di gang kota tua sebelah timur kota. Bagaimana? Apakah Anda juga tertarik dengan vilanya? Oh ya, saya sangat tertarik.
Dan saya baru-baru ini, saya hanya ingin membeli rumah. Itu dia. Lalu aku akan melakukannya. Saya akan memberi Anda informasi kontak pemilik aslinya. Apakah Anda punya waktu untuk memeriksanya? Bagus. Terima kasih Tuan Yo. Saya akan mengirimkan Anda informasi kontaknya. Jika saya bisa membeli villa itu, kemudian gali emas batangan dan jual. Bukankah itu berarti membeli rumah dengan setengah harga? Wah. Nona Tang. Kitangju ini. Ini dirancang oleh seorang arsitek Perancis. Semua perabotan di rumah. Semua mempertahankan penampilan aslinya. Sangat indah. Tuan Shen. Rumah ini sangat rawat. Saya dapat melihat Anda berusaha keras untuk melakukannya. Jika saya bisa tinggal di sini di masa depan, pasti akan sangat senang. Hei, beberapa tahun yang lalu, saya diundang secara khusus tim restorasi bangunan kuno, penguatan dan perbaikan. Sayang sekali. Anak-anak saya semuanya memulai keluarga dan karir di luar negeri. Saya harus menjualnya sebagai pilihan terakhir. Saya hanya berharap pemilik selanjutnya bisa mengurus rumah ini. Ayo. Aku akan membawamu ke halaman belakang untuk melihatnya. Pohon berleher bengkok itu pasti ada di halaman belakang. Bagus, silakan lewat sini. UPS. Saya telah berdiri di sini selama lebih dari 100 tahun. Kotak besi di bawah akar. Itu membuatku merasa berat. Semakin bengkok. Ini tidak nyaman. Kapan harus mengambilnya? Biarkan aku bersantai. Ini dia. Batangan emas ada di bawahnya. Pohon tua ini. Lebih tua dari rumah. Itu adalah pohon penjaga rumah ini. Tuan Shen. Saya sangat menyukai rumah ini. Saya pasti akan melindunginya dengan baik. Silakan tentukan harganya. Selama itu masih dalam kemampuan saya. Pastikan untuk mencoba yang terbaik. Tuan Shen, sepertinya saya datang tepat pada waktunya. Tuan Lin, kenapa kamu di sini? Tuan Shen, kami mengobrol sangat menyenangkan kemarin. Aku turut berduka untukmu di Tangju. Itu juga cinta pada pandangan pertama. Setelah saya kembali, saya memikirkannya lagi. Saya pikir harganya seharusnya tingkatkan lagi untuk menunjukkan ketulusanku. Rusak. Dia di sini untuk merampok rumah. Wanita ini adalah... Oh, Tuan Lin. Ini Tang Xiaowei, Nona Tang. Dia tinggal di rumah ini. Juga sangat tertarik. Halo Tuan Lin. Nona Tang masih muda. Saya juga suka rumah tua ini. Tuan Shen. Saya ingin masuk. Berdasarkan apa yang kita bahas kemarin, saya akan memberi Anda 1 juta lagi. Totalnya 12 juta. Apa yang kamu pikirkan? Ini, Tuan Shen. Saya bisa menghasilkan Tuan Billing. Harga yang lebih tinggi. Saya sangat menyukai rumah ini. Saya ingin menetap di sini. Nona Tang. Merupakan hal yang baik bagi kaum muda untuk menjadi berani. Namun segala sesuatunya harus dilakukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu. Benar, saya sudah menjelaskannya sebelumnya. Tuan Xiangshen menyatakan niat untuk membeli. Anda mengganggu seperti ini. Tidak cocok. Tuan Shen. Apakah menurut Anda begitu? Kami para pebisnis, yang paling penting adalah aturan dan kredibilitas. Apa yang dikatakan Tuan Lin masuk akal. Nona Tang, saya benar-benar minta maaf. Rumah ini, saya khawatir saya hanya bisa memberi prioritas. Tuan Lin, kecuali jika Tuan Lin menyerah atas inisiatifnya sendiri. Tuan Shen, harganya bisa kita diskusikan lebih lanjut. Tuan Shen, Anda memang pria yang menepati janji Anda. Ya. Secepat yang kami bisa, selesaikan rincian kontrak. Bersenandung. Seorang gadis kecil ingin bersaing dengan saya. Bungalow tua ini bernilai banyak uang. Tapi bayi yang sebenarnya, ini tidak bisa dipindahkan. Barang lama asli, dan pohon kuno dengan leher bengkok ini, tampaknya jarang. Ganti tangan dan jual, nilainya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Lin Yongchang ini. Apakah Anda ingin menghancurkan bungalow lama? Batu bata tua ini bisa dibongkar. Kayu tua. Dijual kepada kolektor Eropa dan Amerika. Dan desainer hasilkan jutaan dolar lebih banyak. Cepat tanda tangani kontrak dengan orang tua ini. Saya menghabiskan sepanjang malam mencari seseorang untuk menghancurkan halaman. Benar saja, Lin Yongchang ini sama sekali bukan tentang melindungi bungalow tua, tapi untuk membongkarnya, memasukkan barang-barang itu ke dalam, dijual di luar negeri. Itu hanyalah penjarahan budaya. Tunggu sebentar, Tuan Shen. Anda tidak bisa menjual rumah ini kepada Tuan Lin. Nona Tang, kamu tidak ingin berada di sini. Tidak masuk akal membuat masalah. Oke, ada banyak rumah bagus. Jika Anda bersikeras merampok saya tidak akan bersikap sopan. Nona Tang. Mengapa kamu melakukan ini? Tuan Shen. Kamu baru saja berkata, saya ingin mencari pemilik yang baik untuk Kitangju. Lindungi barang-barang lama di sini, bukan? Tentu saja. Tuan Lin. Apakah Anda benar-benar ingin membeli rumah? Atau kamu punya rencana lain? Apa maksudmu? Tentu saja saya membelinya karena saya menyukainya. Saya menghabiskan puluhan juta untuk rumah ini. Apakah Anda ingin membelinya dan membongkarnya untuk dimainkan? Tuan Shen. Gadis kecil ini berbicara. Itu tidak sopan. Nona Tang. Tuan Lin adalah seorang pengusaha Tionghoa perantauan yang terkenal. Tidak ada yang salah. Tuan Lin, saya kira Anda baru saja memikirkan sesuatu. Seharusnya setelah penandatanganan kontrak, segera hancurkan rumah ini. Taruh barang-barang lama yang berharga di rumah ini. Dijual ke kolektor Eropa dan Amerika. Hasilkan banyak uang. Kamu meludahi orang lain. Anda memfitnah. Tuan Shen,
Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia tidak bisa memenangkan tawarannya. Fitnah jahat. Saya ingin menuntutmu atas pencemaran nama baik. Apakah aku berbicara omong kosong? Anda sendiri yang mengetahuinya. Apakah Anda yakin tidak akan memindahkan rumah ini? Bata demi bata. Tetap apa adanya. Saya, pengusaha, harus mempertimbangkan aset. Beberapa nilai. Tapi sama sekali tidak. Saya ingin menghancurkan rumah tua ini. Hei, ini. Kemarin aku terus berkata. Apa yang kamu bicarakan denganku? Hargai warisan sejarah. Ternyata kalian semua berakting. Anda sebenarnya ingin merobohkan rumah saya. Rumah ini. Aku hanya membusuk di tanganku. Saya tidak akan menjualnya kepada orang seperti Anda. Keluar sekarang. Segera keluar. Oke. Kamu sangat kejam. Kita lihat saja nanti. Nona Tang. Terima kasih padamu kali ini. Saya hanya akan menjual rumah ini kepada Anda. Seperti yang kami katakan sebelumnya. 11 juta. Aku hanya bertanya padamu. Perlakukan dengan baik. Jangan khawatir, Tuan Shen. Saya akan menjaga Kitangju dengan baik. Ya. Nona Tang. Memang ada sesuatu di sini. Datang dan tunjukkan padaku. Nona Tang. Anda dapat yakin saat kami sedang menggali. Berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Tidak terluka sama sekali. Pohon leher bengkok ini sangat bagus. Wah. Wah. Ini. Begitu banyak emas. Menjadi kaya. Ya Tuhan. Saudara Zhang itu. Ini adalah hari yang berat hari ini. Ini adalah hadiah ekstra. Masalah dengan masalah hari ini. Itu harus dirahasiakan. Nona Tang, Anda dapat yakin. Kita semua mengerti. Tidak melihatnya. Tidak menggali. Tidak melihat apapun. Saudara laki-laki, pergi. Wah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya Tuhan, ini lebih dari 20 helai. Nugget emas ini terawetkan dengan sempurna. Ada tanda-tanda yang jelas di sana. Harga ini pasti jauh lebih baik dari emas biasa. Saya perlu mencari tempat yang aman. Cobalah. Wah. UPS. Nona Tang. Ada 22 emas batangan dalam kumpulan ini. Huruf yang jelas, kualitas tinggi. Emas batangan jenis ini dengan tahun dan nama perusahaan. Taruh di pasar koleksi. Jauh lebih tinggi dibandingkan harga emas biasa. Lalu Tuan Jin menentukan harga. Sejak Nona Tang ini diperkenalkan oleh Tuan Yo, lalu saya akan mengikuti harga yang berlaku. Memberimu 6 juta. Harga ini benar-benar adil. Bagaimana menurut Anda, Nona Tang? Bagus. Lakukan saja apa yang Anda katakan, Tuan Jin. Bagus. Haha. Nona Tang sangat senang. Hahaha. Nona Tang, ini cek. Tolong simpan itu. Hei. Bagus. Dengan uang ini, Anda bisa memasang Kitangju, perbaiki dan lindungi kembali. Anda bisa pindah ke rumah baru Anda. Saya adalah kaligrafi asli dari dinasti Song, bernilai 8 juta. Kaligrafi dan lukisan ini ternyata. Kaligrafi asli dari dinasti Song, 8 juta. Saya akan menjadi kaya lagi, Tuan Jin. Seperti apa lukisanmu? Sudah lama sekali di sini. Oh, sudah lama sekali. Ini semua adalah tiruan. Taruh di sini sebagai hiasan, sekadar menciptakan suasana. Hahaha. Tuan Jin, lukisan ini, bisakah Anda meminjamkannya kepada saya untuk dilihat? Lihat saja. Hahaha. Saya telah melihat kaligrafi ini. Pena dan tintanya kusam. Tidak ada pesona sama sekali. Bahkan tidak mendekati pertengahan dinasti Qing. Saya rasa itu adalah Republik Tiongkok atau peniruan rendah setelah pembebasan. Tidak berharga. Selamatkan aku. Saya tidak ingin dianggap palsu selamanya. Dibuang di sudut. Itu memang gambaran di dalam gambar. Yang di bawah ini adalah kaligrafi asli dari dinasti Song. Harus mendapatkannya. Tapi Tuan Jin baru saja membantuku. Jika Anda tidak mengatakan yang sebenarnya padanya, bukankah itu sangat tidak berterima kasih? UPS Tuan Jin, Anda mengatakan tingkat peniruan ini di pasar. Berapa nilainya? Oh, hal semacam ini. Itu ditinggalkan di jalan dan tidak ada yang menginginkannya di toko lukisan. Sulit untuk dihitung. Kertas ini sudah tua, bingkainya sudah tua. Jadilah spesimen imitasi lama. 5.000 yuan adalah jumlah yang sangat besar. Apa? Nona Tang? Tertarik dengan ini. Tuan Jin. Apa pendapat saya tentang lukisan ini? Ia memiliki latar belakang yang bagus. Lihat,
kertas ini sudah tua. Mungkinkah itu gambar di dalam gambar? Jika itu asli, jika disamarkan dalam bentuk ini, bukankah begitu? Kehilangan kesempatan bagus untuk menghasilkan uang. Nona Tang memiliki selera yang sangat bagus. Saya tidak menyangka J bisa mengetahuinya secara sekilas. Kaligrafi ini, itu adalah penyamaran dalam sebuah lukisan. Tuan Jin tahu ini adalah karya asli. Ya. Lalu kenapa masih ada? Sebagai sampel, keluarga Jin kami, dari nenek moyang, memulai bisnis barang antik. Kakek saya dulu, hanya dengan menjual kaligrafi dan lukisan, menghasilkan banyak uang. Tapi saya tidak mengharapkannya. Itu juga karena kaligrafi dan lukisan ini, keluarga itu dikalahkan. Jadi sejak saat itu, keluarga Jin kami memiliki aturan keluarga. Barang antik apapun bisa disentuh. Hanya kaligrafi dan lukisan ini, jangan pernah menyentuh. Jadi seperti itulah tampilannya. Lukisan ini, aku sudah menaruhnya di sini sejak lama. Saya telah menunggu seseorang yang bisa melihatnya. Sayang sekali. Untungnya, saya bertemu Nona Tang hari ini. Sepertinya Nona Tang, ini kaligrafi ini. Tuan yang ditakdirkan. Lukisan ini, saya memberikannya kepada Anda. Ini jelas asli. Bagaimana ada alasan untuk memberikannya kepada saya secara gratis? Nona Tang tidak perlu menemui siapapun di luar. Tinggalkan lukisan ini di sini bersamaku. Tanpa nilai apapun. Jika tidak diberikan kepada Nona Tang, saya akan menanganinya dan membuangnya di masa depan. Lewat sini, Nona Tang, tidak perlu malu. Saya ikuti saja harga pasaran yang palsu. 5 potong kering. Menjual kepada Anda. 5 hal kering. 5.000. 5 hal kering. Tapi itu jelas. Hai Nona Tang, sejak lukisan ini tunjukkan kepada orang lain dengan barang palsu, maka itu palsu. Selain itu ditakdirkan untuk Anda. Ditakdirkan untuk menjadi milikmu. Nona Tang, tidak perlu merasa bahwa seseorang berhutang pada Kim. Mulai sekarang, Nona Tang, jika saya mendapatkan barang bagus lainnya, ingatlah untuk memberikannya kepada Kim. Biarkan juga Kim berpindah tangan. Dapat menghasilkan lebih banyak uang. Dapat menghasilkan lebih banyak uang. Ini adalah kesepakatan. Shu sulit untuk menulis. Posting ini penuh energi. Titik transisi. Alami. Postingan ini jelas merupakan kaligrafi asli dari dinasti Song. Tuan Deng, hasil pengujian serat kertas. Ini memang kertas rami khas dinasti Song. Karakteristik penuaan, kurang lebih berumur 10 tahun. Nona Tang, postingan ini telah ditinjau dan dinilai secara komprehensif. Beberapa kelompok ahli pada awalnya telah menentukan posting ini. Dia adalah seorang kaligrafer dan pelukis pada dinasti Song Utara. Puisi Mifu Tiaoshi. Paragraf berharga lainnya. Mungkin salah satu bagian yang hilang dari volume aslinya. Nilai dokumenternya. Nilai seni. Nilai sejarah, ini tidak dapat diukur. Lalu bukankah ini harta nasional? Tentu saja, Nona Tang. Anda dapat menemukan postingan ini. Baik pertama kali, kirimkan ke museum kami. Saya sangat mengagumi Anda. Postingan ini telah mengalami banyak masalah. Menyamar dan menyembunyikan. Pada akhirnya, dilihat melalui mata bijakmu. Ini juga semacam takdir dalam kegelapan. Aku juga tidak mengetahuinya saat itu. Itu akan sangat berharga. Museum kami sudah memutuskan dengan harga pasar menerima kaligrafi dinasti Song ini. Jangan khawatir. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita kerugian. Tidak apa-apa, Tuan Deng. Di mana lukisan ini bisa tinggal di museum? Bagus. Kalau begitu aku akan membawamu menemuinya sekarang. Kurator Kamili. Bagus. Pergi. Nona Tang. Hal ini didasarkan pada penilaian nilai peninggalan budaya dan disetujui oleh Departemen Atasan. Pembayaran insentif total 8 juta. Ini adalah cek. Harap verifikasi. Terima kasih kurator. Anda berhak mendapatkan uang ini. Selain itu, perpustakaan kami memutuskan di peninggalan budaya ini saat membuka pameran khusus di masa depan. Kontribusi Anda akan dicatat secara khusus. Jika Anda tertarik, itu juga bisa menjadi bagian dari museum kami. Peneliti kehormatan yang diundang secara khusus. Itu suatu kehormatan. Terima kasih kurator. Hei. Setelah menghasilkan uang, mendapatkan reputasi lagi, itu sangat berharga. Oh kurator. Beberapa penduduk desa melaporkan di gunung di pinggiran selatan kota diduga ditemukan peninggalan budaya dinasti Ming dan ada banyak sekali. Saya ingin mengundang Anda untuk datang dan melihat. Oke, aku akan segera pergi. Nona Tang, saya dengar Anda memiliki banyak penelitian tentang benda-benda tua. Apakah Anda tertarik? Mari kita lihat. Oke, pergi. Di sini, hujan turun 2 hari yang lalu. Sepotong kecil lereng runtuh, mengungkapkan beberapa pot tanah liat dan pecahannya. Terlihat tua. Ya. Vegetasi di gunung ini begitu lebat. Tidak tahu apakah ada harta karun yang disembunyikan?
Kualitas janin yang kasar, warna glasir yang cantik, dekorasinya juga modern dan antik. Rutinitas umum. Tuan Wang, ini seharusnya imitasi dari 20 hingga 30 tahun yang lalu. Mungkin seseorang menguburkannya di sini sebelumnya. Bagaimana dengan ini? Sepertinya hal yang lama. Ini juga merupakan replika, peniruan yang tidak terlalu pintar. Tuan Wang, saya telah melihat semua hal ini. Itu semua palsu. Palsu. Saya pikir, apakah Anda menemukan harta karun? Sayangnya, namun, saya masih mewakili museum. Terima kasih, meskipun hal-hal ini palsu. Sayangnya, datanglah jauh ke dalam hutan. Aku sudah lama menunggu di sini. Suara ini sangat kuno. Sepertinya seluruh hutan memanggil. Mungkinkah itu merupakan induksi kemampuan baru lainnya? Hanya, saya sudah melakukannya. Saya menemukan begitu banyak harta karun. Kemampuan untuk mendengarkan hati Anda. Tidak ada peningkatan juga. Mungkinkah saya salah memahaminya? Tidak masalah. Pergi dan lihat dulu. Karena semua ini adalah tiruan. Tidak, hal ini diperlukan untuk melindungi penggalian. Hari mulai gelap juga. Ayo turun gunung. Kurator yang baik. Kurator Li. Hei, kamu kembali dulu. Ini pertama kalinya aku datang ke hutan seperti ini. Saya merasa udaranya sangat bagus. Saya ingin berjalan-jalan lebih banyak dan mengambil gambar. Nona Tang itu tidak aman bagimu sendirian di pegunungan. Jika tidak, jadikan aku sekretaris. Singgahlah bersamamu untuk sementara waktu. Tidak. Aku akan diam saja di sini. Jangan pergi jauh. Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Oke, Nona Tang. Anda sendirian di pegunungan. Hati-hati. Turun lebih awal. Terima kasih banyak, Direktur Li. Kalau begitu ayo ke sana dulu. Selamat tinggal. Ini seharusnya menjadi batu suci. Saya dari hutan ini. Batu pelindung. Di bawah batuku ada satu zamrud dinasti Qing. Peta harta karun giok. Sepotong batu giok itu setidaknya bernilai 15 juta. Wah. Ini adalah peta perburuan harta karun giok zamrud. Kalau saja aku bisa menemukan batu giok ini, bukankah mungkin menghasilkan 15 juta? Terima kasih, Shenxi. Selanjutnya, itu berdasarkan pada peta harta karun ini. Cari tahu di mana harta karun itu terkubur. Lari. Ada 2 pemburu liar datang ke sini dengan pisau. Benar saja, ada pemburu liar. Untungnya, saya bersembunyi dengan cepat. Sangat mendebarkan. Tunggu sebentar, saya hanya bisa mendengar suara burung. Kemampuan saya untuk mengekspresikan suara saya juga telah ditingkatkan. Saya bisa mendengar suara binatang, bukan membicarakan peta harta karun. Di atas batu ini, kenapa tidak ada apa-apa? Seseorang pasti telah mengalahkanku karenanya mengambil peta harta karun. Jejak ini masih baru, pastinya tidak jauh. Cari. Egle. Itu pasti baru saja terjadi dengan 2 orang dari museum. Gadis kecil naik gunung. Dia satu-satunya yang tidak turun gunung bersama. Temukan eglenya, ambil gambarnya dan gandakan. Tampaknya memang demikian. Ikuti saya secara diam-diam. Apa yang harus saya lakukan? Saya mungkin tidak bisa melarikan diri. Kiri, melihat ke balik batu yang di sebelah kanan sedang memeriksa semak-semak. Pergilah dengan cepat melalui daerah dataran rendah di sebelah kanan. Oke, aku percaya padamu sekali. Sepertinya ada pergerakan di sana. Pergi dan lihatlah. Manusia bodoh, lihat di atas. Lempar batu, mengejar. Sangat mendebarkan. Untungnya saya bisa mendengarnya. Suara binatang, bantu aku melarikan diri. Giok ini. Kita tidak boleh jatuh ke tangan mereka. Harus menemukan cara. Dapatkan sesegera mungkin. Hei. Ini dia. Penggalian. Wah. Itu saja. Sepotong batu giok zamrud ini. Jernih. Sangat cantik. Jual ke Tuan Jin. Tuan Jin pasti sangat senang. UPS. Ini sempurna. Warna ini benar. Shui Touzu. Sebening kristal. Hampir tidak ada retakan. Inilah yang telah saya lakukan selama 10 tahun terakhir. Salah satu batu terbaik yang pernah saya lihat. UPS. Tuan Jin. Terakhir kali kamu memasang kaligrafi itu, jual kepada saya dengan harga murah. Kamu lihat, begitu saya melihat bayi itu, aku langsung memikirkanmu. Saya tidak tahu tentang batu giok ini. Apakah Anda menerimanya atau tidak? Saya tidak tahu tentang batu giok ini. Apakah Anda menerimanya atau tidak? Tentu saja. Nona Tang benar-benar jujur.
Selera yang bagus, menemukannya begitu cepat. Bayi yang baik. Aku sudah melihat batu itu, yang terbaik dari yang terbaik. Saya mengikuti harga pasar, 15 juta terkumpul. Apa pendapat Nona Tang? Harga yang diberikan oleh Tuan Jin adil. Seperti yang kamu katakan, batu giok ini harganya 15 juta. Bagus. Nona Tang senang. Saya akan segera mentransfer uangnya kepada Anda. Bagus. Kredit ke akun Anda, 15 juta yuan. Hei. Sekarang batu giok itu juga ditemukan. Uang juga diperoleh. Akhirnya punya waktu bisa menggunakan beberapa perbaikan habitat saya di sini. Sangat lapar. Mengapa Tuan tidak menginginkanku lagi? Dia dengan jelas berkata, tunggu dia kembali. Gabungkan saja. Tersembunyi di bawah tumpukan sampah yang berkilau itu. Kain kuno terjual. Bawa aku keliling dunia. Tapi dia tidak pernah kembali. Kain kuno yang mengkilap. Tersembunyi di bawah tumpukan sampah. Benar-benar seekor anjing yang menjadi kaya. Sepertinya saya akan menjadi kaya lagi. Ah, sungguh menyedihkan. Saya ingin mengadopsi Anda. Anak anjing. Anak anjing. Di sini. Ini adalah masternya, tempat untuk menyembunyikan sesuatu. Guru, saya sangat merindukanmu. Anjing kecil, jangan takut. Semuanya sudah berakhir. Jika kamu mau, biarkan aku menjagamu mulai sekarang. Aku akan memberimu rumah yang hangat, dan makanan lezat. Jadi apa? Anda tidak perlu kelaparan atau kedinginan. Tidak perlu lagi menggali tempat sampah. Halo, nama saya Tang Xiaowei. Lalu mulai sekarang. Ikuti saja aku. Saya memilih untuk mempercayai manusia ini. Dia terlihat. Sepertinya dia akan menjadi tuan rumah yang baik. Terima kasih telah mempercayaiku. Bagaimana dengan masa depan? Kami adalah keluarga sekarang. Aku memanggilmu Xiao Huang. Baik atau tidak? Xiao Huang. Pemilik saya sebelumnya juga memanggil saya demikian. Koin-koin kuno itu ada di tempat sampah ini. Wah. Kode pos. Apa ini? Kode pos. Apa ini? Lihat orang percaya ini. Pasti orang yang ditakdirkan. Atau Xiao Huang angkatku. Membawamu ke sini. Saya Li Guohua. Sakit parah. Waktu hampir habis. Kain kuno dalam kotak. Itu adalah warisan leluhur keluarga Li saya. Tetap bersama dari generasi ke generasi. Jelas tidak dicuri atau diperoleh secara ilegal. Yang mencakup 3 dinasti King Xianfeng Yuan Bao. Uang ibu yang diukir kering. Sangat jarang. Mereka yang mengharapkannya hendaknya menjaganya dengan baik. Atau ditransfer ke orang yang benar-benar memahami nilainya. Jangan sampai berdebu. Atau mengalir ke pasar gelap. Xiao Huang adalah satu-satunya perhatianku. Ia memahami sifat manusia. Saya berharap seseorang dapat memperlakukannya dengan baik atas nama saya. Karya terakhir Li Guohua. Xiao Huang, bagaimana dengan masa depan? Kami adalah keluarga. Jangan khawatir. Aku pasti akan menjagamu dengan baik. Saya juga akan memberikan koin kuno ini. Temukan tempat tinggal yang bagus. Apa ini? Pengecoran ini sangat luar biasa. Kata-kata itu setajam pisau atau kapak. Tembaga yang sangat baik. Sungguh suatu harta karun. Nona Tang. Tuan San berasal dari kota terkenal, pakar identifikasi kain kuno. Saya mengundang Tuan San untuk datang hari ini. Tetapkan juga harga untuk kain kuno ini. Ya, saya tahu. Otentik. Tidak diragukan lagi. Otentik. Disimpan dalam kondisi sempurna. Sangat jarang. Nona Tang. Koin ibu berukir ini sudah menjadi harta karun yang langka. Terlebih lagi, ketiganya keluar secara bersamaan. Ditambah lagi kumpulan koin pendukung kuno ini. Nilai keseluruhan. Perkirakan lelang ini secara konservatif. Harga dasarnya bisa dipatok lebih dari 10 juta. Harga transaksi dimungkinkan untuk mencapai 20 juta. Itu bagus. Oh, benar. Di mana surat ini di sini? Itu ditinggalkan oleh pemilik asli kain kuno tersebut. Harus bisa membuktikan asal-usul kain kuno ini. Bagus, Nona Tang. Dengan surat ini, identitas koin kuno tersebut itu bersih. Lelang ini. Harga transaksi akhir ini pasti akan memuaskan Nona Tang. Terima kasih, Manajer. Terima kasih, Pak San. Ya. Kain kuno ini dalam kondisi sangat baik. Ini sangat jarang.
Kali ini saya bertekad untuk menang. Koin induk berukir itu sangat langka. Gadis kecil bernama Tang. Sungguh beruntung. Kumpulan barang ini, aku sudah mengawasimu begitu lama. Saya sedang berpikir, tunggu sampai Pak Tuali mati sebelum menyentuhnya. Tanpa diduga, diintimidasi oleh ini. Gadis kecil, tidak apa-apa. Tidak bisa membiarkan dia melakukan ini. Dijual dengan mudah. Saya perlu menuangkan air kotor padanya. Lelang dimulai sekarang. King Xianfeng Yuan Bao membawa baokuan sebagai kain untuk ibu 1000 elang dan kumpulan kain kuno dari koleksi lama. Lelang en blok. Harga awal adalah NT 10 juta. Kenaikan harga setiap saat tidak kurang dari 500.000. Mulai sekarang 11 juta. 1250 meter persegi. Tunggu sebentar. Saya ragu. Ada yang salah dengan kumpulan kain kuno ini. Penawar ini. Koin-koin ini. Rumah lelang ini, kota ini telah diundang. Para ahli telah menilai benar-benar otentik. Ini adalah sertifikat identifikasi. Siapa bilang itu palsu? Apa yang saya katakan adalah ada pertanyaan tentang asal-muasal kumpulan kain kuno ini. Siapa tahu? Bukan begitu. Perampok kuburan mana yang mendapatkan jarahannya? Pikirkan tentang hal ini. Semuanya. Kain kuno semacam ini sangat langka. Bagaimana mungkin begitu banyak pada saat yang bersamaan? Ini terlalu aneh. Bukan? Ya, tampaknya masuk akal. Nona Tang, haruskah kamu? Untuk semua orang, penjelasan yang lebih jelas. Jika tidak, bagaimana kita tahu? Apakah ini menjual barang curian? Orang ini, dia jelas-jelas sengaja menimbulkan masalah. Tidak buruk. Bukti yang Anda inginkan, saya punya. Terima kasih Tuan. Pertanyaan diajukan. Perdagangan barang koleksi memang seharusnya demikian. Sumber yang jelas. Kepatuhan hukum. Harta karun Tuan Li ini. Bukan hanya kemauan. Satu lagi, bisa di cross-check. Bukti kunci. Silakan ambil foto kotaknya. Tunjukkan pada semua orang. Ya. Misterius. Semuanya tolong lihat. Dari foto, semua orang bisa melihat dengan jelas. Kain kuno ini, itu memang milik koleksi Tuan Li semasa hidupnya. Dan di balik foto itu, ada juga teks untuk membuktikannya. Teks di balik foto itu berbunyi. Foto diambil pada tahun 2010. Di mana fotonya? Ya dengan kemauan dan uang. Disegel bersama dalam sebuah kotak. Tuan Li di foto. Anak anjing, lingkungan, isi dan lokasi surat wasiat. Semua konsisten. Ini bukanlah bukti yang sengaja saya persiapkan. Tanpa diduga, Tuan Li, souvenir yang tidak disengaja. Tapi itu menjadi kain kuno. Bukti terkuat dari sumber yang jelas. Tuan Zhao, kamu sekarang, ada pertanyaan lagi? Saya. Namanya Zhao Laosan. Mereka yang menuangkan kain kuno Teng Kelinci. Pedagang barang antik. Bulan lalu, teman saya juga tertipu olehnya. Ternyata dia pembohong antik. Pantas saja Anda sengaja mempersulit keadaan di sini. Apakah Anda mencoba mencari kebocoran dengan sengaja? Jangan bicara omong kosong. Jika Anda terus berbicara omong kosong, saya akan memanggil polisi. Potong. Lupakan saja. Lelang Anda terlalu encer. Saya tidak ingin bermain lagi. Potong. Benar-benar pembohong. Cepat pergi. Cepat pergi. Sungguh, faktanya kini sudah jelas. Lelang berlanjut. Harga tertinggi saat ini 12,5 juta yuan. Apakah ada kenaikan harga? 13,5 juta. 20 juta. Pertama kali seharga 20.000 yuan. 20 juta untuk kedua kalinya. Apakah ada kenaikan harga? 20 juta untuk ketiga kalinya. Kesepakatan. 20 juta yuan. Haha. Menjadi kaya. Semuanya, lelang ini berakhir di sini. Selamat, Nona Tang. Perputaran uang logam kuno ini totalnya 20.000 yuan. Ini adalah cek. Tolong simpan itu. Terima kasih, Manager. Bawa ke sini. Selain itu, rumah lelang kami untuk Nona Tang menyiapkan hadiah. Pot bonsai pinus Huangshan. Doa terbaik untuk Nona Tang. Selanjutnya, Anda bisa menarik kekayaan berlayar mulus. Terima kasih, Manager. Nona Tang. Setelah acara hari ini, reputasi Anda di industri ini adalah awal yang lengkap. Hal baik apa yang akan terjadi di masa depan, Anda harus memberi kami prioritas. Pastinya. Ayo pergi dulu. Hei. Xiao Huang. Di mana permintaan terakhir mantan majikanmu? Saya sudah menyelesaikannya. Dan bagaimana dengan kehidupanmu selanjutnya? Aku juga akan menjagamu dengan baik. Teman lamaku. Pernah mendengar tentang kami sebelumnya. Rumah tua tempat saya tinggal akan dibongkar. Saya tidak tahu apakah Anda baik-baik saja atau tidak. Mantan tuan kita masih di kakimu. Saya mengubur kotak perhiasan. Aku benar-benar ingin pergi ke sana dan bertemu denganmu lagi. Pembongkaran rumah tua. Ada kotak perhiasan yang terkubur di bawah kaki. Bayi lain. Saya baru saja menghasilkan 20 juta. Ada petunjuk baru. Saya sangat beruntung, bukan? Tapi itu hanya mengatakan rumah tua. Rumah tua manakah yang dibicarakannya? Kota ini sangat besar, di mana saya harus menemukannya, saudaraku yang baik Lao Zuzi. Aku sangat ingin bertemu denganmu lagi. Meskipun aku sudah pergi, manor jalur kota tua dan Cheng Barat.
Itu akan selalu menjadi rumahku. Oh, gang kota tua di sebelah barat kota. Jika ingin dibongkar, harus pergi dengan cepat. Jika Anda terlambat, diburu oleh orang lain, atau dihancurkan oleh ekskavator, itu akan menjadi kerugian yang besar. Pergilah lebih awal besok pagi. Xiao Huang, Anda harus menjadi baik. Besok pagi, aku akan mencarikan makanan anjing untukmu. Seharusnya di sini. Ya Tuhan. Semuanya dibongkar di dalam perhiasan itu. Dia pasti diburu juga. Lupakan saja, semua orang telah datang. Ayo pergi dan lihat dulu. Bagus. Bambu tua, apakah kamu masih di sini? Hei. Tanah di bawah tanah juga belum gembur. Artinya kota perhiasan itu masih ada. Sangat bagus, sangat bagus. Waktu berlalu begitu cepat. Mantan pemilik, Tuan Chen, selagi masih di sana, betapa hidup dan cemerlang di sini. Tapi sekarang, kota perhiasan di kakiku, terkubur selama bertahun-tahun. Saya khawatir tidak akan pernah lagi hari terang. Untungnya saya membawa alatnya. Kota perhiasan di bawah bambu tua. Saya di sini untuk menggali. Untuk apa kamu memberi makan? Siapa yang menyuruhmu menggali di sekitar sini? Bagaimana dengan Anda, Nona-nona? Apakah Anda tidak mengerti? Ini adalah tempat pribadi. Siapa yang memintamu menggalinya? Tidak ingin mati. Keluar sekarang. Tempat tinggal pribadi. Bukankah ini tempat umum untuk pembongkaran? Kamu kentut. Di sini. Itu adalah peninggalan nenek moyang saya dari keluarga Li. Menggali di sini hanya untuk mencuri sesuatu dari keluarga Liku. Properti leluhur keluarga Li. Salah. Lao Zuzi mengatakan bahwa nama keluarga pemilik aslinya adalah Chen. Pria ini jelas ada di sini untuk melihat pembongkaran. Ingin menempati bagian bawah pilar batu di bawah kakiku. Diukir dengan karakter Chen. Itu diukir oleh Tuan Chen sendiri saat itu. Benar saja. Ada kata-kata, apakah kamu takut juga meninggalkan sesuatu? Jika tidak, bersenandung. Tapi aku mendengarnya. Chen, apa yang kamu bicarakan? Ini adalah tempat keluarga Liku. Siapa yang kamu dengarkan? Sejauh yang saya tahu, di mana pemilik aslinya akan berada di tempat yang tidak mencolok, meninggalkan beberapa tanda. Kamu lihat, di atas ini adalah huruf kapital Chen. Ini adalah nama keluarga pemilik taman. Kamu benar-benar berbohong, ingin menyamar sebagai orang lain, penyalahgunaan properti, menganggapmu sebagai serigala. Ayo pergi. Terima kasih, bambu tua. Sekarang, tidak ada yang mengganggu. Saya bisa menggali dengan benar. Wah. Ya Tuhan. Giok putih berbahan lemak kambing ini sangat murni. Tidak ada kotoran sama sekali. Itu juga diukir di atasnya. Pola teratai. Ini sangat indah. Mendesis. Sri Lanka. Set perhiasan ini sangat rawat. Benda tua lainnya dari dinasti Qing. Pasti akan dijual dengan harga bagus. Jangan khawatir. Bambu tua, saya pasti akan memberikan set perhiasan ini. Temukan tempat tinggal yang bagus. Biarkan lebih banyak orang melihat nilainya. Dan saya, kebetulan ada halaman. Kalau tidak, kamu akan mengikutiku. Kebetulan aku juga bisa bersama saudara baikmu. Pembicaraan Hua Shansong. Tuan Yo, lihatlah. Wah. Giok ini. Bagaimana kondisinya? Bagus. Hai Tuan Yo. Lihat jepit rambut itu lagi. Hal yang bagus. Xiao Tang, visi Anda. Aku semakin mengagumimu. Set perhiasan giok putih lemak kambing dari dinasti Qing. Kualitas batu giok adalah yang terbaik. Di mana pemahatnya? Itu gaya kantor bangunan istana. Itu adalah satu set kepala dan wajah yang lengkap. Sangat jarang, dan itu terpelihara dengan sangat baik. Nilai pasar. Perkiraan awal saya, tidak kurang dari 20.000. Maukah kamu menerima set batu giok ini? Tentu saja saya akan menerimanya. Sesuai harga pasaran 20 jutaan. Bagaimana? Bagus. Saya setuju. Saya akan mentransfer uang kepada Anda. Sakit sekali sampai saya tidak bisa terbang lagi.
Pemilik aslinya adalah iblis yang menganiaya hewan. Dia memiliki harta nasional selundupan yang disembunyikan di rumahnya, bernilai ratusan juta dolar. Dia pasti akan dihukum. Harta nasional bernilai ratusan juta dolar. Pemilik asli merpati pos ini kejam terhadap binatang. Masih mungkin untuk bersembunyi. Penjahat harta nasional. Ya Tuhan. Kamu terluka. Aku akan membawamu kembali untuk pulih dulu. UPS, anak kecil yang malang. Tahan sebentar. Ini akan segera baik-baik saja. Oke. Apa selanjutnya? Hanya beristirahat. Manusia ini sangat baik. Tidak seperti pemilik asliku, tersembunyi di desa di luar pinggiran kota. Bersihkan perbuatan memalukan itu. Ternyata pemilik asli merpati pos kecil itu tersembunyi di desa terbengkalai di pinggiran kota terluar. Lalu harta nasional itu dia selundupkan. Itu harus disembunyikan di sana juga. Sebagai keturunan Tiongkok, meskipun Anda tidak dapat menghasilkan uang dengan membeli dan menjual harta nasional, tapi Anda tidak boleh menontonnya dengan mata terbuka. Harta nasional ini dirampas. Manfaatkan malam itu. Pergi berkeliling desa. Andai saja saya bisa menemukan tempat harta karun ini, saya akan segera menelepon polisi. Tangkap para pengkhianat ini. Seharusnya di sini. Desa ini telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Bahkan ada lampu. Jing pasti menjadi tempat persembunyian mereka. Masih ada orang yang mengawasimu. Tampaknya mereka menyelundupkan harta nasional. Pasti bersembunyi di sini. Saya harus menemukan cara untuk mengumpulkan beberapa bukti. Lalu hubungi polisi. Hei, seseorang keluar. Orang ini berbicara dengan dua penjaga. Itu seharusnya menjadi pemimpin mereka. Maka ini pastinya pemilik asli merpati pos kecil. Dengarkan aku. Aku akan makan banyak malam ini. Kirim ke dermaga. Ada perahu menunggu di dermaga. Selama kita menaruhnya, peninggalan budaya tersebut berhasil diangkut dengan aman ke kapal. Saya akan menghadiahkan setiap orang $100. Terima kasih kawan. Apa? Mereka akan memindahkan peninggalan budaya malam ini. Peninggalan budaya ini tiba di atas kapal. Akan sulit untuk mendapatkannya kembali. Bergerak dengan lembut. Patung Buddha ini berasal dari dinasti Tang. Ada retakan di bawahnya. Hati-hati, itu membuatku hancur. Saudara Dao, benda ini sangat berat. Di bawah sana basah dan licin. Kurang omong kosong. Selesaikan pemungutan suara ini. Cukup untuk kita, saudara. Selamat 10 tahun. Pukul 12.30. Truk di luar. Pada saat yang tepat, kami tiba di bawah pohon poplar di pintu masuk desa. Ya, patung Buddha dinasti Tang. Harta yang sangat berharga. Para penjahat ini, saya tidak akan membiarkan mereka berhasil. Saudara Dao adalah kelompok terakhir. Yang tersisa hanyalah kotak lukisan dan batu giok dinasti Song. Segel lukisan dinasti Song itu dalam kantong vakum. Pisahkan batu giok tersebut dengan spons. Aku sudah bersembunyi di tempat sialan ini selama 5 tahun. Akhirnya kami bisa pindah rumah. Semuanya sudah siap di luar, kan? Yakinlah, semua saluran air sudah diatur. Keluar ke laut. Sekalipun para dewa datang, mereka tidak dapat ditemukan. Buktinya seharusnya hampir sampai. Temukan cara untuk memanggil polisi. Sayang sekali. Ada seseorang di hutan. Kejar dengan cepat. Berhenti. Keluarlah dan aku melihatmu. Anda berlari melalui gang di belakang. Dia tidak bisa melihatmu. Jalan ke utara. Anda bisa bersembunyi. Terima kasih. Tangkap dia. Kita tidak boleh membiarkan dia melarikan diri. Mari kita blokir secara terpisah. Gadis kecil itu berlari ke barat. Kejar aku. Ada sinyal. Halo. Kantor polisi? Saya ingin melaporkan satu penyelundupan peninggalan budaya yang besar. Lokasi adalah di desa yang ditinggalkan 30 mil sebelah utara kota. Tersangka sedang memindahkan barang curiannya. Cepat kemari. Tolong jaga kerahasiaannya. Perhatikan keselamatan. Kami segera menghubungi polisi. Bagus. Dia pasti tidak bisa lari jauh. Hari ini kita harus bertemu seseorang. Saya ingin melihat mayat setelah kematian. Kejar aku. Tunggu. Polisi akan segera datang. Kamrat Tang Xiaowei. Saya Cheng Guodong dari Detasemen Polisi Kriminal Biro Kota. Informasi yang Anda berikan sangat akurat dan tepat waktu. Kami menangkap Scar dan banyak lagi. 3 tersangka ditangkap di tempat kejadian. Diduga menyelundupkan 47 peninggalan budaya. Sesuai keterangan awal tersangka dan penilaian ahli di lapangan. Usia kumpulan peninggalan budaya ini dari dinasti Tang hingga dinasti Ming dan Qing. Di antara kasus-kasus tersebut, awalnya ditetapkan 8 kasus. Peninggalan budaya nasional kelas 1. Anda telah memberikan kontribusi yang besar. Kapten Chen, saya juga mengambil beberapa gambar di sini. Foto mereka menyelundupkan peninggalan budaya. Harus digunakan sebagai bukti. Bagus. Ini akan menjadi bukti kuncinya. Tim Chen, cepat datang. Tim Chen.
Ini adalah patung Sakyamuni duduk dari perunggu emas dinasti Tang. Ini adalah harta nasional. Ini adalah kasus penyelundupan peninggalan budaya yang sangat besar. Nona Tang, Anda tidak hanya membantu kami menghemat properti nasional yang sangat besar. Warisan budaya penting dilindungi. Saya akan kembali ke biro sekarang. Laporkan kepada direktur. Saya pasti akan melamar Anda. Pahala yang paling dermawan. Kapten Chen, Anda pantas menerima penghargaan itu. Inilah yang harus saya lakukan. Kamrat Tang Xiaowei diberikan gelar warga negara luar biasa. Semua orang bertepuk tangan. Kamrat Tang Xiaowei, kamu kali ini membantu kami menindak kota ini. Hampir 30 tahun, kasus penyelundupan peninggalan budaya terbesar. Jumlah yang terlibat mencapai 1 miliar. Disetujui oleh Departemen Atasan. Memutuskan memberi Anda hadiah tertinggi. 30 juta yuan. Bayar dalam akun saya. Sebenarnya, saya tidak melaporkannya demi uang. Saya hanya memikirkan artefak ini seharusnya di museum. Untuk dikagumi, daripada tinggal di luar negeri, mampu menghentikan mereka. Saya merasa sangat tersanjung. Kata yang bagus. Atas nama polisi dan otoritas yang lebih tinggi, lebih mewakili peninggalan budaya tersebut. Terima kasih atas keberanian dan keadilan Anda. Kamrat Tang Xiaowei, biarkan Xiao Chen membawamu kembali. Oke. Pemilik asliku, tapi keturunan Su Beihong. Di bawah lantai rumah lamanya. Lukisan tersembunyi Su Beihong. Nilainya 40 juta. Lukisan Su Beihong. Itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Kucing ini. Oh, itu dia. Suatu ketika dalam misi lapangan, dekat rumah tua 10 mil sebelah barat kota, mengambil kucing liar ini. Pemilik rumah yang lama telah meninggal. Kami terlihat menyedihkan. Baru saja membawanya kembali. Sekarang maskot biro. Oh, saya tidak ingin menjadi maskot. Saya ingin kembali. Di bawah sinar matahari siang. Berbaringlah di lantai dan berjemur di bawah sinar matahari. Jagalah lukisan itu. Betapa mulianya saya. Manusia bodoh ini. Saya ingin kembali ke rumah leluhur saya. Andai saja aku bisa menemukan lukisan itu. Tapi Anda bisa mendapat 40 juta. Aku akan menemukannya sekarang. Aku akan pergi dulu. Anda tidak perlu memberikannya begitu saja. Selamat tinggal. Sebuah rumah tua 10 mil sebelah barat kota. Seharusnya ini saja. Wah. Debunya sangat berat. Rumah tua ini pasti sudah lama sekali tidak ada orang yang tinggal di sana. Bukan mencari lukisan di rumah sebesar itu. Ini adalah proyek besar. Sudahlah, mari kita mencarinya secara perlahan, sedikit demi sedikit. Perhatikan baik-baik. Saya pasti akan menemukannya. Hei, aneh. Mengapa saya belum menemukannya meskipun sudah mencari kemana-mana? Apa aku salah dengar atau ada yang salah dengan ingatan kucing tua itu? Bukan kemampuan saya untuk mendengarkan hati saya. Ada yang tidak beres? Sinar matahari. Perhatikan di bawah lantai. Di bawah sinar matahari. Yang dikatakan kucing tua itu adalah simpan di bawah sinar matahari. Mengacu pada waktu tertentu dan sudut tertentu. Lantai tertentu yang menerima sinar matahari. Oh, sekarang sudah tengah hari. Saya mengerti. Bukan berarti ada yang salah dengan kemampuanku. Tapi saya salah paham. Lukisan itu tersembunyi di dalamnya. Setiap hari pada siang hari mampu terkena sinar matahari di bawah lantai. Tidak ada lantai untuk mendapat sinar matahari. Ah, ini adalah kabinet. Wah. Lukisan asli kuda berlari Su Beihong. Pesona ini sangat nyata. Pantas saja kucing tua itu begitu bangga. Lukisan yang sangat berharga. Saya perlu mencari museum seni profesional. Lewat sini bisa dijual dengan harga bagus. Itu juga bisa dijamin. Jangan jatuh ke pasar gelap. Halo Nona Tang. Saya kurator sebuah museum seni. Nama keluarga saya adalah Zheng. Di mana yang ini itu adalah wakil kurator kami Liu. Museum seni kami, meski dikatakan sebagai museum seni swasta, tapi jangan khawatir. Perlindungan kami terhadap barang bukti sangat sempurna. Saya percaya kamu, Direktur Zheng. Bolehkah aku melihat lukisanmu? Ini dia. Nona Tang, bagaimana Anda menemukan lukisan ini? Ah, saya mendapatkannya secara tidak sengaja.
UPS. Nona Tang, aku lebih baik dalam hal itu. Identifikasi porselen kuno, di mana wakil direktur kita Liu lebih baik dalam menilai kaligrafi dan lukisan. Lukisan ini bagus. Kurator, saya mengerti. Masih perlu berhati-hati. Oh, bagaimana mengatakan ini? Lukisan ini. Sekilas, Shen Yun terlihat seperti itu. Namun setelah diperiksa lebih dekat, masih ada beberapa keraguan. Lihatlah bilangan oksidasi kertas gambar ini. Dengan warna tanda ini. Dengan Su Beihong, dibandingkan dengan standar pekerjaan pada periode yang sama, ada beberapa perbedaan halus, terutama tanda tangan kedua karakter Beihong. Pukulannya sedikit stagnan saat berbelok ke depan. Ada beberapa jejak imitasi. Saya menduga ini adalah gambarnya. Pada masa Republik Tiongkok atau masa-masa awal kemerdekaan, imitasi tinggi, namun tingkat pemalsuan cukup tinggi. Nona Tang, wakil direktur Liu, ia ahli dalam penilaian kaligrafi dan lukisan. Pendapatnya sangat penting. Lihat ini, Direktur Zheng, Direktur Liu. Lihatlah lebih dekat lukisan ini. Saya menjaminnya dengan kepribadian saya. Lukisan ini benar-benar asli. Hei, Nona Tang. Saya telah terlibat dalam penilaian kaligrafi dan lukisan selama lebih dari 20 tahun. Anda tidak akan melewatkannya. Ini memang sebuah tiruan. Bersenandung. Tentu saja saya tahu itu adalah karya asli Su Beihong. Gadis sialan ini sangat beruntung. Itu benar-benar jatuh ke tangannya. Tapi selama Anda bersikeras bahwa itu adalah tiruan yang tinggi, harganya puluhan ribu, saya akan menggunakan koneksi pribadi lagi. Dijual kembali ke kolektor luar negeri. Hasilkan setidaknya 30 juta. Kurator sangat mempercayai saya. Ini sangat membingungkan. Oh, jadi itu saja. Tidak heran wakil direktur Liu. Katakanlah lukisan ini palsu. Ternyata saya ingin menagihnya dengan harga murah. Jual lagi. Wakil direktur Liu, kamulah ahlinya. Bagaimana dengan detail ini? Sebagai orang awam, saya sungguh tidak mengerti. Tapi aku juga mendengarnya tentang penilaian lukisan terkenal tersebut, terutama karya seniman ternama. Jangan hanya melihat detail lokal. Itu lebih bergantung pada pesona keseluruhan dan warisan sapuan kuas. Kita seperti ini. Bisakah museum mengundang lebih banyak lagi pakar yang lebih berwibawa untuk diidentifikasi? Atau gunakan instrumen ilmiah? Lakukan beberapa pengujian komprehensif? Oh, Nona Tang. Identifikasi ilmiah dimungkinkan, tapi biayanya tinggi, siklusnya juga panjang, dan meskipun itu adalah ujian untuk tiruan terbaik ini, sulit juga untuk menarik kesimpulan. Oh, Nona Tang, wakil direktur Liu benar. Beliau adalah pakar di bidang penilaian kaligrafi dan lukisan. Katanya lukisan itu palsu, maka kemungkinan besar itu salah. Ah, benarkah? Wakil direktur Liu, ya. Saya melihatnya seperti ini. Direktur Zheng, Nona Tang juga punya niat baik. Museum seni kami, jangan sia-siakan usaha orang lain. Lukisan ini, meski bukan karya asli Su Beihong, tapi itu juga merupakan tiruan yang tinggi. Nilai seni dan nilai koleksi. Masih ada beberapa museum seni kita bisa mendorong warga negara untuk mempertimbangkan melindungi peninggalan budaya. Lukisan ini ditiru oleh sebuah mahakarya modern. Untuk koleksi, berikan kompensasi pada Nona Tang. Adapun harganya, apa pendapat Anda tentang 40.000? UPS. Bagaimana jika ini lukisan imitasi tingkat tinggi? 40.000 memang tidak sedikit. Wakil direktur Liu juga sangat perhatian. Nona Tang, bagaimana menurut Anda? 40.000. Menipu saya untuk mendapatkan harta nasional senilai 40 juta. Nafsu makan yang besar, masih di bawah bendera museum seni, mengisi kantong seseorang. Sungguh binatang yang berpakaian bagus. Gadis kecil ini tidak mengerti apapun. Anda pasti akan jatuh ke dalam perangkap saya. Menunggu lukisan ini tiba. Saya ingin menjualnya ke Lawang. Bisa menghasilkan puluhan juta. Lukisan itu tahun lalu. Gaoi itu asli dari Sunway di dinasti Tang. Begitulah cara saya menjualnya kembali. Menghasilkan total 30 juta. Yang saat ini dipajang di museum adalah palsu. Mata Ozeng redup. Saya belum melihatnya sampai sekarang. Ternyata, dia pernah melakukan ini sebelumnya. Saya tidak akan membiarkan dia berhasil. Benarkah? Wakil direktur Liu, apakah kamu yakin dengan lukisan ini hanya bernilai 40.000 yuan? Nona Tang, apa maksudnya ini? Aku benar-benar kehabisan tenaga. Penilaian profesional. Penilaian profesional. Lalu beranikah saya bertanya tentang lukisan di museum seni? Gambar Gaoyi, cucu dinasti Tang. Jika itu tidak asli, kemana perginya karya aslinya? Apakah itu dilakukan oleh wakil direktur Liu? Ambil dan jual kembali. Anda berbicara omong kosong. Anda meludahi orang. Bukti apa yang kamu punya? Kertas lukisan itu istimewa. Instrumen profesional harus digunakan untuk mengidentifikasi. Bagaimana dia tahu bahwa lukisan itu telah saya ubah? Saya melakukan ini dengan sangat diam-diam. Apakah dia sedang menyelidikiku? Tidak mungkin. Tetap stabil. Tidak bisa mengakuinya. Nona Tang, Anda tidak bisa mengatakan omong kosong ini. Wakil direktur Liu, tapi otoritas di komunitas penilai kami bersenandung. Tidak mungkin dia melakukan hal seperti itu. Direktur Zheng, Anda dapat memeriksanya. Apakah lukisan itu asli? Dengan cara ini Anda bisa mengetahuinya. Apakah saya telah berbuat salah terhadap wakil direktur Liu? Bagus. Hal ini sangat penting. Saya akan bertanya sekarang. Pakar lain di provinsi tersebut datang dan selidiki masalah ini bersama-sama. Lukisan ini memang karya asli Su Beihong.
Direktur Zheng. Gambar Gao Yi ini. Ini memang suatu keharusan. Wakil Direktur Liu, lukisan ini, Anda bertanggung jawab untuk membeli pada saat itu. Saya mengundang para ahli dari seluruh negeri datang untuk mengidentifikasi lukisan ini. Mereka semua bilang itu asli. Pihak museum hanya mengeluarkan uang 10 juta untuk membelinya. Itu palsu sekarang. Apa penjelasanmu? Tentu saja, Wakil Direktur Liu lah yang diam-diam memanipulasi paket tersebut. Keluarkan yang asli dan jual. Dan di mana uangnya? Ke dalam sakunya sendiri. Benar, Wakil Direktur Liu. Konyol, Anda memfitnah. Kurator, saya telah bekerja di perpustakaan selama lebih dari 20 tahun. Teliti, bagaimana hal seperti itu bisa dilakukan? Dia tidak bisa diperdagangkan. Balas dendam yang jahat padaku. Orang-orang yang menanganinya semuanya sudah diurus. Mereka tidak akan pernah menyerahkan saya selama aku menggigit lidahku dan menolak mengakuinya. Mereka tidak punya bukti. Ternyata saya dibayar untuk tutup mulut. Tidak heran Anda begitu percaya diri. Wakil Direktur Liu, saya rasa Anda pasti sudah mengatur pawang yang baik. Beraninya kamu begitu percaya diri. Kamu, bagaimana kamu tahu? Bisakah kamu membaca pikiran? Kebetulan sekali, saya benar-benar tahu cara melakukannya. Liu Yong, Anda benar-benar melakukan hal seperti itu. Sampah. Sungguh memalukan bagi museum seni kami. Tidak. Saya belum melakukannya. Apakah Anda punya bukti? Jangan mencoba memfitnah saya tanpa bukti. Saya sudah menghubungi departemen terkait. Selidiki Anda. Itu telah diselidiki dengan jelas. Anda memiliki transaksi keuangan yang besar. Ini hari kedua setelah membeli Gao itu. Apa penjelasan lain yang Anda punya? Saya tidak punya. Saya tidak punya. Terlalu keji. Direktur Zheng. Dan memberitahu departemen terkait. Selidiki dia secara menyeluruh. Bekukan dia secara pribadi. Dan semua harta kerabat. Bagus. Saya setuju. UPS. Nona Tang, silakan duduk. Nona Tang. Sangat menyesal. Hal ini. Awalnya ini adalah tanggung jawab museum seni kami. Terima kasih lagi. Hal ini tidak hanya membantu kita melindungi harta nasional kita. Dan membantu museum seni kami menangkap kata UPS. Direktur Zheng, Anda serius? Departemen terkait sudah terlibat dalam penyelidikan. Ini wakil kurator Liu. Ia memang menjual kembali peninggalan budaya. Dan jumlah yang diduga sangat besar. Departemen terkait telah membawanya pergi. Gambar ini yang Anda berikan. Lukisan asli Su Beihong tentang kuda yang berlari kencang. Anda dapat yakin. Kami pasti akan memberikan harga yang memuaskan. Dan saya akan menyimpannya dengan baik. Dipajang dengan baik. Biarkan lebih banyak orang melihat dan menghargainya. Terima kasih banyak, Direktur Zheng. Ini 40 juta. Ini adalah museum seni kami. Harga setinggi mungkin. Untuk menyampaikan permintaan maaf kami atas masalah ini. Saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Saya setuju. 40 juta transaksi. Terima kasih banyak. Doakan kami kerjasama yang bahagia. Direktur Zheng, itulah masalahnya. Kalau begitu aku pamit dulu. Bersenandung, manusia yang bodoh. Saat aku berada di Taman Safari, saya telah melihat lebih banyak hal di dunia ini daripada ini. Kakekku memberitahuku. Ketika itu masih kecil. Tapi pernahkah Anda melihat invasi urusan militer dengan mata kepala sendiri? Nona Tang. Ada apa denganmu? Ada lagi? Nona Tang. Tidak ada apa-apa. Wow, Kurator Zheng, burung beomu cantik sekali. Anda mengatakannya. Namanya Cai Cai. Itu aku beberapa hari yang lalu. Taman satwa liar di Chengxi. Mendapatnya dari pensiunan peternak tua. Sangat pintar, sudah memilikinya selama 2 tahun. Tapi, dialah yang biasanya suka ngobrol, bicara tanpa henti. Kakekku bilang saat dia masih kecil. Pernahkah Anda melihat orang-orang jahat berseragam militer kuning menyelinap di tengah malam, memindahkan kotak ke tempat perlindungan serangan udara yang ditinggalkan? Berat. Nanti, dia juga meledakkan sebagian pintu masuk gua. Apakah kamu mengubur dirimu sendiri bertahun-tahun? Tidak tahu juga. Apakah benda-benda berkilau itu masih ada di sana? Kata kakekku. Malam itu, bulan sangat dingin. Orang jahat berseragam militer kuning menyeret banyak kotak. Memasuki bagian belakang kebun binatang, lubang hitam di bawah lereng gunung. Nanti, mereka meledakkan lubang itu. Kotak-kotak itu penuh dengan harta karun. Kakek saya bahkan mendengar mereka berkata, barang-barang ini bernilai 100 juta. Dikatakan bahwa itu adalah harta karun yang disembunyikan oleh tentara penyerang saat itu. Ini adalah kebocoran yang mengejutkan. Lebih baik dari semua bayi sebelumnya. Jumlahnya mungkin bertambah banyak. Aku akan pergi ke Taman Safari sekarang. Nilainya 100 juta 60 tahun yang lalu. Bukankah sekarang akan lebih tinggi? Saya akan menjadi kaya. Direktur Zheng, saya sedang terburu-buru sekarang. Aku akan pergi dulu. Sampai jumpa lagi. Itu bagus. Nona Tang, tolong berjalan perlahan. Kami sering tetap berhubungan. D. Benar. Itu saja. Tapi sepertinya itu adalah pintu masuk gua. Seharusnya diledakkan oleh tentara penyerang. Nona Tang. Di tebing gunung ini. Tampaknya ada tanda-tanda akan dibom. Pasti sudah lama sekali melihatnya. Setidaknya beberapa dekade yang lalu. Itu saja. Hai saudara Zhang, silakan gunakan peralatan profesional. Periksa bagian belakang ini. Apakah ada lubang atau apa?
Bagus. Nona Tang, tebakan Anda benar. Di gunung ini, memang ada kekosongan, tapi badan yang roboh terlalu tebal. Dan struktur di sini terlalu rumit. Penggalian langsung sangat berisiko. Bagus. Apapun yang terjadi, keselamatan adalah yang utama. Saudara Zhang, bawalah timmu bersamamu. Kembangkan rencana yang paling aman. Biaya kami tidak menjadi masalah. Oke, tidak masalah. Nona Tang, kami menggali selama 2 hari. Akhirnya menggali lubangnya. Terima kasih atas kerja keras Anda. Ayo masuk dan lihat. Bagus untuk berangkat. Nona Tang, bukankah ini salah? Tidak ada apapun di sini. Semua sampah. Apakah Anda mengizinkan kami menggali selama 2 hari? Hanya untuk menemukan tumpukan sampah ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah karena usianya sudah sangat tua? Itu salah mengingatnya. Atau adalah sudah lama diburu? Nona Tang, kamu lihat. Dari serbuk gergaji di kotak kayu ini, lihatlah lembaran besi ini. Ini semua adalah perlengkapan militer. Setidaknya, pasti sudah lebih dari beberapa dekade. Itu tidak benar. Burung Bo memiliki kenangan indah. Kakeknya tidak akan salah mengingatnya. Ia melihat kotak-kotak itu dipindahkan dengan matanya sendiri. Pintu masuk gua diledakkan dan ditutup. Ini adalah tempat pemakaman aslinya. Tapi ada sesuatu yang hilang. Apakah itu ditransfer nanti? Namun pintu masuk gua ditutup. Bagaimana cara mentransfer? Sekelompok Tualex lainnya datang dan ganggu tidurku. Kelompok ini beberapa dekade lalu lebih ribut. Bergemerincing di tengah malam. Dapatkan banyak kotak dari sini. Seret ke sungai bawah tanah yang lebih dalam. Itu membuatku pindah dalam semalam. Jadi itu saja. Sepertinya bayi-bayi itu adalah tentara yang menyerbu. Pindah ke tempat yang lebih dalam. Wah, mengapa orang sepertinya memahami apa yang saya katakan? Membuat kadal itu takut sampai mati. Itu benar. Terus bergerak maju. Anda dapat melihat kotak-kotak itu. Terima kasih. Sepertinya kita harus terus masuk. Salah. Apakah aku baru saja? Bicaralah dengan kadal. Berbincang dengan hatiku. Sebelumnya aku hanya bisa mendengar suara hatiku. Apakah kemampuan saya telah ditingkatkan lagi? Abaikan saja untuk saat ini. Cepat temukan bayinya dulu. Hai saudara Zhang. Kita masih harus melakukannya. Masuk lebih dalam ke dalam gua. Bagus untuk berangkat. Ini. Ya Tuhan. Semuanya emas. Dan barang anti UPS. Akhirnya menemukannya. Bukan hanya kekayaan. Ini adalah sejarah yang dijarah. Untungnya, bayi-bayi ini tidak jatuh ke tangan pasukan penyerang. Saudara Zhang masih menyusahkanmu. Bantu aku mengangkut kotak-kotak ini. Aturan lama, 100.000 yuan. Anda harus merahasiakannya untuk saya. Hei, bagus. Nona Tang. Orang saya, Anda dapat yakin. Kami telah berkolaborasi berkali-kali. Oke, jumlah bayi-bayi ini terlalu banyak. Saya harus segera menghubungi rumah lelang. Biarkan mereka mengaturnya. Lelang khusus. Bertahun-tahun, Anda akhirnya akan melihat terang hari lagi. Nona Tang, lelang khusus kami. Sangat sukses. Disediakan oleh Anda sebanyak 210 lot. Semuanya dirampok. Bagus. Dan seperti yang Anda perintahkan, saya mengagumi rumah lelang. Memenuhi syarat untuk masuk kali ini. Semua penawar dalam lelang. Pemeriksaan latar belakang dilakukan. Pastikan banyak ini tidak akan tinggal di luar negeri. Dilakukan dengan baik. Terima kasih atas kerja keras Anda. Lelang khusus ini tidak hanya sangat sukses, dan total harga lelang juga sangat menakjubkan. Jumlah total 300 juta. Itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang sudah selesai. Hal-hal yang berarti. Xiao Huang, saya kembali. Aku sangat merindukan tuanku. Sangat lapar. Tuan. Saya bisa melakukannya sebentar lagi. Apakah Anda ingin potongan ayam? Ingin makan potongan ayam? Tentu saja. Belum lagi potongan ayam. Jika Anda ingin makan potongan daging sapi, saya akan membelikannya untuk Anda. Guru dapat berbicara dengan saya sekarang. Saya lupa. Saya dapat berbicara dengan Xiao Huang sekarang. Keributan. Apa yang terjadi? Pinus Huangshan. Anda juga dapat berbicara dengan saya. Oke. Aku sudah memberitahumu semua harta karun yang aku tahu. Saya tidak tahu apa-apa lagi. Ya Tuhan. Kemampuan saya telah ditingkatkan. Bukan hanya aku yang bisa mendengarnya. Suara dari segala sesuatu. Saya masih bisa berbicara dengan semuanya. Setelah ini, akan lebih mudah menemukan harta karun. Tapi saya ingin mencari bayi yang lebih besar. Hal ini membutuhkan dukungan tenaga kerja dan sumber daya material. Saya punya uang sekarang. Mengapa tidak mendirikan perusahaan saja? Memutuskan. Lakukan saja. Tuan Yo, tolong. Ya.
Tidak buruk. Oh no. Saya tidak menyangka hal itu terjadi dalam waktu sesingkat itu. Anda membuka perusahaan Xinxiang. Ini benar-benar menjadi lebih baik dan lebih baik. Tuan Yo, tolong berhenti memujiku. Kantor ini. Apakah Anda puas dengan itu? Ini. Oh no. Apa kamu? Apa maksudmu, Tuan Yo? Tanpamu, tidak akan ada Tang Xiaoye hari ini. Anda adalah orang yang mulia bagi saya. Mulailah dengan mangkuk porselen itu. Tolong bantu saya mengidentifikasi. Beri aku saluran. Sekarang, sudah waktunya. Mari kita lakukan sesuatu yang lebih besar bersama-sama. Saya dengan tulus mengundang Anda dari perusahaan Xinxiang, manajer umum. Ini. Saya belum membayar 1 sen pun menjadi manajer umum. Ini. Dukungan Anda sepenuhnya. Aku berada di tempatku hari ini. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa tidak ada uang yang dibayarkan? Posisi manajer umum harus menjadi milikmu. Oh no, dengan polamu. Ini pasti akan menjadi masalah besar. Oke. Manajer umum. Saya mengambilnya. Bagus. Manajer Yo, selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama, Tuan Tang. Manajer Yo, Jinling ada di sini. Tolong undang Tuan Jin masuk secepatnya. Hahaha, selamat-selamat. Xiao Tang. Tuan Yo. Selamat. Pembukaan perusahaan baru. Emas lamaku harus datang untuk mendukung. Terhormat. Tuan Jin ada di sini. Sangat bersinar. Hadiah kecil. Si kecil ini. Ini aku, teman yang menjalankan pelayaran laut. Dibawa kembali, katanya itu dari laut tropis, wilayah laut yang panas. Dipancing keluar, sangat spiritual. Orang air menghasilkan uang. Menurutku, saya memiliki takdir dengan perusahaan suara Anda. Aku membawakannya untukmu. Hahaha. Terima kasih Tuan Jin. Tanahnya kering. Laut lebih nyaman. Laut tempat saya tinggal. Ada sebuah kapal besar yang tenggelam di bawah sana. Semuanya berkilau di dalamnya. Lebih indah dari karang. Kapal karam. Ada beberapa benda berkilau di dalamnya. Pasti sebuah harta karun. Saya tidak mengharapkan hal itu dari perusahaan Xinxiang. Bisnis pertama segera hadir. Kura-kura kecil yang diberikan Tuan Jin kepadaku. Saya sangat menyukainya. Bayi penyu, di mana kapal yang tenggelam? Apakah kamu ingat? Saya tinggal di dekat Pulau Mongkok. Saya tidak ingat lokasi kapalnya. Saya hanya ingat bahwa kapal itu sangat besar. Benda-benda berkilau, bersinar dalam gelap. Tidak apa-apa. Bayi penyu. Dapatkah Anda memberi saya informasi ini? Sudah sangat bagus. Selanjutnya, saya akan menemukannya sendiri. Selama kita sampai di laut, tanya penyu, burung laut, selalu ada petunjuk. Tuan Tang. Manajer Yo, ini adalah lokasi Pulau Mongkok. Wilayah laut ini sangat luas. Situasinya rumit, arus karang yang berubah-ubah, dan penyelamatan laut membutuhkan kapal dan peralatan khusus. Investasi besar, risikonya tinggi, jadi saya sarankan masih perlu lebih berhati-hati. Oh no, saya pikir Tuan Zhao benar. Situasi di laut berubah dengan cepat. Jangan bicara soal biaya investasi dulu. Keamanan pribadi, saya khawatir tidak ada jaminan. Saya pikir kita harus mempertimbangkannya lagi. Manajer Yo, aku tahu kamu mengkhawatirkanku, tapi kali ini, saya harus menang. Karena saya berani melakukannya, saya yakin. Baiklah kalau begitu. Kao Gong, kali ini perlengkapannya. Dan kapal. Gunakan yang terbaik. Anda bersiap. Uang tidak menjadi masalah. Bagus. Ini dari perusahaan Xinxiang kami. Pertama kali keluar. Pasti menjadi blockbuster. Kembali dengan muatan penuh. Itu Tuan Tang. Saya akan mencoba yang terbaik. Ya. Harta karun. Tunggu aku. Saya datang. Teman laut. Siapa yang dapat membantu saya? Beritahu kami di mana harta karun itu berada. Manusia bodoh. Saya tahu. Beri aku manusia. Aku akan memberitahumu. Benarkah? Beritahu aku di mana. Aku akan memberikannya padamu. Oke manusia, ikuti aku. Aku akan mengantarmu ke sana. 15 derajat timur ke utara. Pergi ke sana. Anda dapat melarikan diri dari area badai. Temukan harta karun kapal karam. Oke, terima kasih. Mereka ada di sini. Tidur selama ratusan tahun. Akhirnya kita bisa melihat terangnya hari lagi. Tuan Tang, saya baru saja mengambil stok sebanyak 258 buah. Saya tidak menyangka itu perusahaan kami. Pertama kali keluar, baru saja menemukannya. Begitu banyak harta berharga. Kami akan bergabung dengan rumah lelang kali ini. Mari kita menyuarakan reputasi perusahaan. Pukulan instan. Oke, Tuan Tang. Lelang suara hati. Mulai sekarang. Lot pertama. Tempat pemakaran resmi dibuat pada masa Jiajing pada dinasti Ming. Harga awal 5 juta. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 200.000. Silakan menawar 5,2 juta, 6 juta, 7 juta kali. Apakah ada kenaikan harga 7 juta kali?
Kesepakatan. Tuan Tang, Tuan Yo, Anda baru saja melihatnya juga. Lelang suara kami. Bisa dikatakan ini adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terutama tong besar dengan awan biru putih dan pola naga. Dijual 88 juta. Membuat rekor. Harta karun ini sepadan dengan harganya. Tuan Tang, 258 item dalam lelang ini. Sebanyak 500 juta yuan terjual. Ini adalah cek. Tolong simpan itu. Terima kasih, manajer. Kami melakukannya. Perusahaan suara kami. Awal yang bagus. Oh no. Saya percaya kamu. Perusahaan suara kami pasti akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Ya. Hei. Akhirnya aku bisa menarik napas. Sekarang perusahaan berada di jalur yang benar. Saya juga bisa menjadi baik. Nikmati hidup. Guru, Anda sangat santai hari ini. Sudah lama tidak bertemu kami. UPS. Oke. Aku belum melupakanmu. Bukankah aku di sini untuk menemanimu berbicara tentang Anda bunga dan tanaman? Apakah Anda mempunyai nenek moyang jenis yang mempunyai asal-usul yang sama? Sayangnya, tapi kalaupun ada, Anda mungkin juga tidak memiliki ingatan. Siapa yang mengatakan itu? Tentu saja kita punya kenangan. Nenek moyang saya adalah Sihe, kekuatan ilahi dari negara kuno. Saya cadangan dari akar yang sama, akar pohon suci leluhur saya. Dengan dinasti yang terlupakan itu, nenek moyang Anda adalah pohon suci negara kuno Sihe. Bukankah 11 dan Gukuo adalah legenda? Apakah benar ada 11 dan Gukuo? Andai saja 11 dan Gukuo dapat ditemukan. Itu pasti merupakan harta karun luar biasa lainnya. Pohon muda, katakan padaku dengan cepat. Di mana 11 dan Gukuo? Semuanya. Tujuan kami kali ini luar biasa. Kami tidak mencari satu artefak pun. Sebaliknya, itu adalah menemukan mungkin tidak pernah tercatat dalam buku sejarah negara kuno. Sihe Guguo. Sihe Guguo. Meskipun ada catatan klasik tentang negara Sihe kuno, namun lokasi spesifik dan bukti arkeologisnya hampir nol. Tuan Tang, apakah sumber prospek Anda akurat? Itu informasi yang saya dapatkan secara kebetulan. Profesor Wang, sesuai dengan cakupan yang saya berikan. Ya. Jauh di dalam ngarai pegunungan Cedar. Tampilan georadar. Ada rongga-rongga tidak alami berskala besar di bawah tanah. Dan anomali medan magnet di daerah ini dengan pegunungan di sekitarnya sangat berbeda. Mungkinkah itu? Itu adalah istana bawah tanah. Seberapa besar skalanya? Penilaian awal daerah inti. Mungkin lebih dari 10.000 meter persegi. Struktur yang kompleks seperti kota bawah tanah. Jika itu benar-benar runtuhan negara kuno Sihe, ini akan menjadi abad ini salah satu penemuan arkeologi paling signifikan. Hei, Cao Gong, segera bentuk tim ekspedisi paling profesional, dilengkapi dengan peralatan canggih. Masalah kali ini, Profesor Wang Dr. Liu, berpartisipasilah dalam seluruh proses. Mengerti? Sihe Guguo. Aku pasti akan menemukanmu. Lihat. Di dinding batu ini ada sedikit bekas pahatan. Hal ini sangat mungkin terjadi di sini. Ada aktivitas manusia purba. Anomali medan magnet semakin meningkat. Sinyal kosong tepat di belakang tebing di depan. Itu bagus. Kita mempercepat. Harus sebelum gelap. Tiba di posisi koordinat. Semua orang memperhatikan keselamatan. Bagus. Akhirnya tiba. Ini adalah titik koordinatnya. Hei, Tuan Tang. Semuanya, lihat ada sebuah gua di depan. Sungguh, di sekitar pintu masuk gua ada bekas ukiran manusia yang terlihat jelas. Di sini sekali, pasti ada aktivitas manusia di sini. Cahaya petunjuk telah kembali. Pendatang terlambat. Jika ingin masuk tanah suci, harus memasuki gua ini, menemukan kunci yang tepat. Hanya dengan begitu Anda dapat memasuki Sihe. Ingat. Jika kunci yang digunakan salah, Anda tidak akan pernah pulih. Sepertinya dia ingin memasuki negara kuno. Harus mencari kuncinya terlebih dahulu. Sudahlah, ayo masuk dulu. Semuanya, persiapkan dirimu. Kita bersiaplah untuk memasuki lubang. Bagus. Ya Tuhan. Lihatlah kostum pada mural ini. Benar-benar berbeda dari gaya pedesaan kuno apapun yang dikenal. Sepertinya 11 dan Gukuo benar-benar ada. Tapi, bagaimana kita bisa masuk? Pintunya tertutup rapat. Lihatlah ketiga kandil ini, tersusun begitu rapi. Jelas sekali buatan manusia. Ketiga kandil ini, lokasi yang sama. Mungkinkah itu kuncinya? Tapi yang mana? Sudahlah, cobalah satu persatu. Tidak bisa membukanya. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Berikut adalah tiga kandil yang identik. Cara membuka pintu. Tidak mungkin sesederhana itu.
Jika Anda berpindah-pindah, saya khawatir itu akan memicu mekanismenya. Tuan Tang benar, jika metode membuka pintu sesederhana itu, lalu apa pentingnya pintu ini? Untungnya, Tuan Tang menghentikannya tepat waktu. Jika tidak, itu menyakitkan semua orang. Tidak masalah, mari kita temukan bersama cara yang benar untuk membuka pintu. Kata-kata Shanti yang menyentuh hati tadi. Cahaya petunjuk telah kembali. Mungkinkah itu ingin membuka pintu ini? Berhubungan dengan cahaya. Tuan Tang, hati-hati terhadap jebakan. Tidak masalah. Cermin ini. Mungkin itu petunjuk yang bisa membuka pintu ini. Cermin itu bisa bergerak. Tapi apa yang bisa dilakukannya? Cahaya penuntun. Sudah muncul kembali. Apakah menggunakan cahaya? Tempat lilin diterangi oleh cahaya. Itu kuncinya. Pergi. Wah. Ya Tuhan, ini adalah istana kuno yang lengkap. Artefak-artefak ini sangat terpelihara dengan baik. Ini bukan sekedar harta karun. Ini adalah simbol peradaban manusia. Keahlian peralatan ini sangat indah. Dan permata ini sangat mengejutkan. Ada patung burung suci di sana. Itu dari Sihe Guguo. Apakah itu patung? Semuanya tetap tenang. Aku akan pergi melihatnya. Apa yang saya pikirkan? Patung burung suci ini sepertinya sedang menatapku. Tuan Tang, hati-hati, harta karun tempat ini semuanya sudah ditakdirkan. Kotak giok di sisi kiri aula. Harta karun negara tersembunyi di Siheku. Matahari dan bulan bersinar bersamaan. Juga diberikan kepadamu. Semoga cahaya kedamaian. Ikuti petunjuk Anda. Oke. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tampaknya kami tidak hanya menemukannya 11 dan harta karun negara kuno. Hal ini juga mendapat pengakuan dari 11 dan Gukuo. Hai Zhao Gong. Mengatur tenaga kerja, mulailah menghitung. Kemasi semuanya. Kita harus mengambil 11 dan peradaban negara kuno. Ambil kembali utuh. Oke, Tuan Tang. Oh no. Ini Tuan Jiang. Jiang selalu berada di rumah. Jiang selalu berada di rumah. Jiang selalu berada di rumah. Manajer yayasan teratas. Kali ini kita semua penemuan tentang 11 dan kerajaan kuno. Tuan Jiang sangat tertarik. Halo Tuan Jiang. Tuan Tang masih sangat muda dan menjanjikan. Penemuan Sihe Guguo. Ini adalah titik balik besar dalam peradaban manusia. Yayasan kami bersedia membayar mahal. Dapatkan hak pameran untuk semua harta karun. Museum Kerajaan Kuno Jing Cheng Sihe. Biarkan harta ini dapat dilihat oleh lebih banyak orang. Tuan Jiang sangat perhatian. Tuan Tang, karya penguraian teks Sihe Guguo. Terobosan awal telah dilakukan. Nilai akademisnya tak terukur. Bagus. Terima kasih atas kerja keras Anda. Tuan Jiang, saya harap 11 dan Gukuo. Harta karun ini bukan sekadar transformasi kekayaan. Ini juga merupakan dialog antara peradaban Sihe dan dunia modern. Kami ingin membuat dunia lihat peradaban cerdas ini. Hal ini tidak bisa dihindari. Selain itu, bagian dari Museum Kerajaan Kuno Sihe, perusahaan Xinsheng dan Tuan Tang menyumbang 30%. Perkiraan awal kami. Pendapatan tahunan akan lebih dari 1 miliar yuan. Tuan Jiang, saya setuju dengan rencana Anda. Selamat bekerja sama. Tuan Tang, tunggu sampai Museum Kerajaan Kuno Sihe resmi dibuka. Saya ingin mengundang Tuan Tang sebagai tamu, saksi bersama. Tidak masalah, saya pasti akan berada di sana. Selamat, Tuan Jiang. Museum Tiongkok Kuno Sihe dibuka pada hari pertama. Hal ini menarik banyak orang untuk berkunjung. Ini semua adalah penghargaan Tuan Tang. Ini hanya membuktikan peradaban sejati tidak akan pernah jatuh. Sebaliknya, hal itu akan terjadi dengan cara lain. Bertahan selamanya. Tuan Tang, ayo masuk. Bagus. Di pegunungan Xishan 50 mil ke barat. Miliki darahku yang berharga. Manusia menyebutnya mineral tanah jarang. Itulah suara bumi tadi. Dikatakan bahwa pegunungan Xishan berjarak 50 mil jauhnya ada mineral tanah jarang.
Bukan sekedar kekayaan yang besar, ini juga merupakan cadangan strategis. Oh no, apa yang salah? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Tuan Yo, bisakah Anda menemani Tuan Jiang masuk? Saya memiliki sesuatu yang mendesak saat ini. Harus segera mengatasinya. Angstrom, apa yang terjadi? Mungkinkah itu museum kerajaan kuno Bisihe? Pembukaan tetap penting. Benar, penting. Ini adalah peristiwa besar yang berkaitan dengan masa depan. Tuan Tang, ini adalah peta pegunungan Xishan. Dan informasi dasar. Coba lihat. Cao Gong, segera bentuk tim survei yang mampu. Kami akan segera berangkat. Oke, Tuan Tang. Namun, mencari kali ini, apa itu? Situs peradaban kuno baru. Tidak. Kali ini mungkin sumber daya yang sangat berharga. Jadi kita harus tetap low profile selama operasi ini. Dengan cepat, perhatikan keselamatan, terutama keamanan lingkungan. Bagus, Tuan Tang. Kalau begitu aku ke sana dulu. Tuan Tang. Pegunungan Xishan terlalu besar. Di manakah tempat yang kita cari? Apakah Anda punya koordinatnya? Suara bumi hanya menyebut Xishan Shanchang. Tapi tidak ada petunjuk lain. Sepertinya aku harus menemukannya sendiri. Aku mendengar akar-akar pohon mengeluh. Tanah yang dalam dilubangi. Ikan dan udang di sungai gelisah. Sumber air sangat kecil. Kandungan ion logam tidak normal. Sarang semut gunung. Migrasi kolektif ke tenggara. Mereka menghindari sesuatu. Unsur ketidaknyamanan kulit. Tampaknya mineral tanah jarang di sebelah barat laut pegunungan. Tuan Tang, tanah lapisan atas di daerah ini, dan batu, menunjukkan pengayaan unsur tanah jarang yang tidak biasa. Meski sangat tersebar, tapi sinyalnya jelas. Indikator biologis juga sangat tidak normal. Akar tanaman ini, perkembangan terhambat, pertunjukan daun, gejala khas stres logam. Hai Tuan Tang. Di sebelah barat laut pegunungan, beberapa gambar diambil dengan drone. Diduga sengaja ditumbuhi tumbuh-tumbuhan. Tanda kebiasaan. Tidak bagus. Mungkinkah sudah ada yang mengetahuinya? Rahasia di pegunungan ini. Pergi dan lihatlah. Oke, pergi. Di sini. Ini aku yang berada jauh di dalam formasi batuan. Jaringan garis keturunan yang sangat besar. Kaya akan tanah jarang yang berharga. Ini dia. Gunung itu tampak utuh. Sepertinya itu bekas roda. Seharusnya sudah ditinggalkan sebelumnya. Bukan untuk mineral tanah jarang. Bagus, Tuan Tang. Saya akan segera menghubungi tim profesional melakukan penambangan. Tambang tanah jarang ini merupakan sumber daya strategis yang langka. Kita tidak bisa memonopoli. Harus dilaporkan ke departemen terkait. Keputusan diambil oleh departemen terkait. Tuan Tang telah berpikir dengan sangat hati-hati. Bagus, saya akan segera menghubungi departemen terkait. Bagus. Menteri Li, ini adalah kita. Di sebelah barat pegunungan, kesimpulan awal mineral tanah jarang. Tuan Tang, laporan ini disediakan oleh tim Anda. Setelah verifikasi awal kami, memang ada garis jauh di pegunungan Xishan. Urat tanah jarang yang besar. Cadangan yang luar biasa, rasanya juga cukup tinggi. Ini adalah cadangan sumber daya strategis signifikan. Karena ini, saya baru saja melaporkannya sesegera mungkin. Ini bukan saya pribadi atau sesuatu yang bisa ditangani perusahaan. Pena mineral terletak di kawasan yang sensitif secara ekologis. Struktur geologi yang kompleks. Metode penambangan konvensional mungkin berbahaya bagi lingkungan, menyebabkan kerusakan permanen, dan bahkan menyebabkan bencana geologi. Ya. Kedalaman penguburan tubuh biji dan terletak di persimpangan beberapa zona sesar. Kondisi hidrogeologi juga kompleks. Penambangan sederhana dan kasar dapat dengan mudah menyebabkan tanah longsor, polusi air tanah, dan masalah lainnya. Dalam jangka panjang, kita membutuhkan yang paling canggih, paling ramah lingkungan, teknologi penambangan dan pemurnian yang paling tepat untuk mencapai pemanfaatan sumber daya. Situasi win-win dengan perlindungan lingkungan. Tuan Tang, saranmu adalah, saya pikir seharusnya begitu. Penawaran teknologi global. Kita perlu berkumpul, kebijaksanaan tertinggi di dunia. Temukan yang paling cocok. Lingkungan geologi khusus ini. Rencana penambangan. Bagus. Tuan Tang memiliki visi jangka panjang. Saya mewakili departemen terkait. Sangat setuju dengan rencana ini. Kami akan segera membentuk kelompok kerja khusus. Peluncuran proses tender global. Tuan Tang, kami ingin Anda sebagai pengulas. Berpartisipasilah dalam tender ini selama seluruh proses. Bagus. Terima kasih Menteri Li atas kepercayaan Anda. Kami akan bekerja sama sepenuhnya. Sekarang, tolong yang terakhir. Ini juga merupakan solusi teknis. Perwakilan perusahaan internasional A yang menarik banyak perhatian. Membuat pernyataan akhir. Hadirin sekalian. Teknologi kami, 95% bisa tercapai. Tingkat pemulihan sumber daya di atas. Dampak lingkungan berkurang hingga 70%. Untuk implementasi yang akurat, kita perlu menambang area daerah sekitar 500 km. Melakukan 1 tahun pemindaian komprehensif dan pemodelan data. Ini adalah dasar keberhasilan teknis. Haha, orang-orang bodoh ini. Dapatkan saja hak pemindaian dan data. Kita bisa mengetahuinya. Distribusi sumber daya di area ini.
Data ini ada di pasar gelap, khususnya bagi badan intelijen. Tak ternilai harganya, kerja sama teknis hanyalah kedok. Ternyata mereka punya rencana lain. Pakar ulasan yang terhormat, saya punya pertanyaan. Saya ingin bertanya kepada perwakilan perusahaan A. Tuan Brown, teknologi perusahaan Anda sangat maju. Tapi tolong, pemindaian data, apakah Venetian perlu ditambang? Bagaimana cara menjaminnya, keamanan data kami? Ini untuk membangun model geologi yang lebih akurat. Pastikan tidak ada yang salah. Keamanan data, tentu saja kami memiliki aturan ketat. Apakah dia melihat sesuatu? Harus tertipu. Jadi tolong, perusahaan Anda memindai data geologi sangat dibutuhkan, atau punya rencana lain, misalnya, menjualnya ke pasar gelap, atau badan intelijen terkait. Kami melakukannya semata-mata karena alasan teknis. Anda tidak mempercayai pasangan Anda. Dibangun berdasarkan transparansi dan aturan. Pertanyaan yang diajukan oleh Tuan Tang sangat kritis. Juga pada juri kami. Kekhawatiran inti. Sekarang aku nyatakan, perusahaan A kehilangan hak untuk menawar. Ini. Xiao Tang. Terima kasih padamu hari ini. Perusahaan A itu. Departemen Keamanan telah menyelidikinya. Mengidentifikasi mereka hubungan dekat dengan badan intelijen tertentu. Taruhannya tinggi. Tidak ada detail yang boleh dilewatkan. Ya. Meskipun teknologi Luyuan adalah tahun lalu, perusahaan startup baru, bagian dari teknologi, tidak sebaik raksasa internasional mutakhir, tapi rencananya solid, keamanan dan pengendalian data, orang-orang muda, masa depan menjanjikan. Kami pasti akan memenuhi harapan semua orang. Saya nyatakan. Sebagai pengakuan atas Kamrat Tang Xiaowei, kontribusi luar biasa dalam acara ini, diberikan secara khusus. Kamrat Tang Xiaowei, hadiah 1 miliar yuan. Oh no. Aku tahu kamu sangat berharga sekarang, tapi miliaran ini, itu departemen terkait. Tunjukkan ketulusan Anda sepenuhnya. Jangan terlalu sedikit. Tidak. Inilah yang harus saya lakukan. Terima kasih kepada departemen terkait. Terima kasih, Menteri Li. Orang-orang muda punya pola bertanggung jawab. Kami membutuhkan talenta seperti Anda di masa depan. Terima kasih semuanya. Saya bisa datang ke grup Xinsheng hari ini. Adegan perjamuan perayaan pencatatan. Tuan Tang. Menurut daftar kaya terbaru, kamu telah menjadi wanita terkaya termuda di negara ini. Perusahaan suara Anda. Ia juga memiliki lusinan urat batu giok, ladang minyak dan sumber daya urat mineral lainnya. Apa rencana selanjutnya? Belum ada rencana. Tapi, kami mencoba membangun sebuah cara untuk berbicara dengan alam, untuk melindungi alam. Penggunaan yang wajar. Tujuan intinya adalah mencapai penggunaan sumber daya yang berkelanjutan dan warisan peradaban. Semua pengalaman ini seperti mimpi. Terima kasih. Terima kasih juga pada diriku sendiri.